3451. Kamu tidak ingin bermain seperti ini. Luming terdiam, dan mengeluarkan sepotong kristal ilahi, dan hasilnya sama. Aku tidak percaya, coba yang lain. Kemudian, Luming mengeluarkan sepotong artefak dan melemparkannya ke tanah. Akibatnya, itu ditelan oleh tanah. Keluarkan bahan penyulingan, keluarkan bahan obat, keluarkan pil. Apapun yang kamu ambil, selama kamu membuangnya ke tanah, itu akan ditelan. Tidak boleh ditandai. Apakah ini hanya keberuntungan? Jika kamu beruntung, kamu terjebak di sini. Luming tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, Luming harus melanjutkan. Dengan cara ini, Luming berkeliling selama 10 hari, tetapi masih tidak dapat menemukan jalan keluar. Pada hari ini, ketika Luming sampai di persimpangan jalan, dia tiba-tiba melintas dan dua sosok muncul di depannya. Akhirnya datang satu, tanda lain. Salah satu pemuda mencibir dan menatap Luming. Kamu tidak mengenalku. Luming terkejut. Haruskah aku mengenalmu? Apakah pantas mengetahui bahwa hanya ada satu Dewa Raja 7? Cara menghina pemuda lain. Sepertinya tidak semua orang pernah melihat Luming. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan satu tanda lagi? Tanya Luming. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Di labirin ini, semuanya tidak bisa ditelan, tetapi hanya makhluk hidup yang tidak menelannya. Jadi, selama kamu dipukuli setengah mati, tutup pencapaianmu dan lemparkan kamu ke garpu di jalan, apakah tidak akan ada tanda lain? Seorang pemuda menjelaskan. Ya, itu ide yang bagus. Aku tidak memikirkannya. Luming bertepuk tangan. Dia telah jatuh ke cara berpikir yang salah sebelumnya. Secara tidak sadar, dia berpikir untuk menandai, yaitu menggunakan benda, tetapi dia tidak menyangka akan menandai dengan makhluk hidup. Ya, jika tembok menelan semua makhluk hidup, dia juga akan ditelan. Nah, apakah kamu mengerti? Mari kita menjadi tanda, dan kita akan menjadi lebih ringan. Seorang pria ringan menyeringai dengan muram, dan seorang pemuda lainnya terpaksa pergi ke arah Luming. Setelah beberapa tarikan napas, kedua pemuda itu terbaring di persimpangan jalan, kulit mereka menghijau dan bengkak, dan mereka tidak bisa bergerak. Luming bertepuk tangan dan berkata, jadilah tandamu. Luming tersenyum dan berjalan ke persimpangan tak bertanda. Segera setelah itu, Luming tiba di pertigaan jalan lainnya. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa ada seorang pemuda terbaring di sana, memutar matanya dengan lemah. Jelas, banyak orang telah memikirkan ide tersebut dan mulai menggunakan orang sebagai penanda. Setelah melihat Luming, pemuda itu dengan cepat memanggil, saudara, bantu aku, bantu aku. Tenanglah dan jadilah sasaranmu. Kamu mungkin terbunuh jika kamu memperjuangkan kesempatan dengan pencapaianmu. Aku di sini untukmu. Luming meninggalkan sepatah kata pun dengan sangat hati-hati, lalu pergi ke persimpangan tak bertanda. Benar saja, dia menemukan bahwa dia sering melihat beberapa tanda di persimpangan jalan. Tentunya ada kalanya orang yang tidak bermata panjang ingin melakukan sesuatu pada Luming, agar Luming menjadi bekas, dan akhirnya semuanya menjadi bekas sendiri. Tentu saja, tidak semua orang ingin melakukan sesuatu terhadap Luming. Beberapa orang mengenal Luming. Ketika mereka melihat Luming, mereka berbalik dan lari. Dengan cara ini, Luming berkeliaran selama 10 hari. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rambu yang dipasang di persimpangan tersebut. Kali ini, ratusan ribu orang masuk. Meskipun labirinnya besar, tidak mungkin ada banyak persimpangan. Jadi pada akhirnya, semua persimpangan yang diblokir ditandai. Luming semakin lancar, dan kecepatannya semakin cepat. Sehari kemudian, Luming akhirnya melihat cahaya. Di depannya, dia melihat pintu keluar. Luming sangat gembira dan melangkah ke pintu keluar. Dari mulut gunung, ada platform besar, di depan platform ada jurang, di bawah jurang ada nafas panas. Kamu bahkan dapat melihat nyala api berdenyut. Tapi jenis api ini, berwarna hitam murni, terlihat seperti jenderal api ajaib. Di atas jurang, ada jembatan batu yang mengarah ke depan. Di ujung jembatan, ada seorang pemuda berdiri dengan tangan negatif menghalangi jembatan. Di sekitar peron, ada banyak anak muda, setidaknya ribuan. Mereka semua memelototi pemuda itu, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa, karena pemuda itu adalah Murong Qiushui. Murong Qiushui, apa maksudmu telah memblokir jembatan? BR lebih besar dari... Jangan menyeberangi jembatan jika kamu tidak berdiri di atas angin. Ya, Murong Qiushui, minggir, meskipun kamu kuat, tapi kami memiliki begitu banyak orang, kamu pasti bukan lawan. Yang ketiga adalah saluran dingin utama Gunung Liuminsan. Semua orang yang hadir, hanya sedikit dari mereka yang berani berbicara dengan Murong Qiushui seperti ini. Aku sedang menunggu seorang pria. Saat aku menunggu, kamu bisa pergi ke sana. Jalan cahaya air musim gugur Murong. Kamu sedang menunggu seseorang. Apa hubungannya dengan kita? Minggir, anginnya bagus dan saljunya berat, dan nafasnya kuat. Yang akan datang. Pada saat ini,
Murong Kyusui membuka mulutnya dan melihat ke pintu keluar dari labirin. Mata orang-orang juga tidak bisa tidak melihat ke masa lalu, yang ditemukan adalah Luming. Itu dia. Tampaknya Murong Kyusui dan yang lainnya adalah Luming. Mereka ingin membunuh Luming di sini. Nak, kamu akhirnya di sini. Ini adalah tempat yang aku pilih untuk pemakamanmu. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan itu? Murong Kyusui membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju Luming, memberi jalan ke kepala jembatan. Ayo pergi. Begitu Murong Kyusui memberi jalan, seseorang bergegas menuju jembatan batu. Sangat tenang, tidak terkecuali, orang-orang ini segera bergegas melewati jembatan batu, menghilang di seberang. Ayo pergi juga. Anginnya bagus dan saljunya bersalju. Penguasa Gunung Liuminsan dan yang lainnya berangkat satu demi satu dan bergegas ke jembatan batu. Dalam sekejap, masih ada Luming dan Murong Kyusui di platform ini. Kali ini, Murong tidak terburu-buru. Karena dia yang pertama datang ke sini melalui labirin, dan dia sudah menyeberangi jembatan batu dan memasuki tepi seberang. Tapi pihak lain tidak tenang, tidak mudah untuk dilewati. Pertama biarkan orang-orang itu melewati penghalang, tetapi juga selamatkan kekuatannya, dia membunuh Luming di masa lalu belum terlambat. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Di telapak tangan Luming, senjata ajaib muncul. Pada saat yang sama, Luming terus-menerus memicu 5 kali kekuatan bertarung dari kata pertempuran Jue. Tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat dan menjadi dewa emas kuno. Di hadapan Murong Kyusui, Luming tidak berani gegabah dan berusaha sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Murong Kyusui juga menampilkan tubuh roh primitif, yang berubah menjadi 6 lengan. Harta karun itu terlihat khusyuk, seperti sang Buddha. Aliran air muncul dan berubah menjadi 6 pisau lempar. Membunuh. Kali ini, sebelum Murong Kyusui melakukannya, Luming mengambil langkah pertama. Dia sudah memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula pertempuran yang sukses. Dengan munculnya sepatu bot pemadam angin, kecepatan Luming ditingkatkan hingga ekstrim. Tenda tombak, seperti Hong yang terkejut, menusuk alis Murong Kyusui. Subscribe Penatua. Luming menembakkan tombak dan menusuk alis Murong Kyusui, secepat kilat. Tapi sebelum tombak itu ditusuk, pelaut Murong Kyu memiliki pisau terbang. Cepat, terlalu cepat. Luming belum pernah melihat serangan yang lebih cepat dari ini, bahkan jika itu adalah pedang Kaisar Jian I. Kapan? Pisau lempar bertabrakan dengan ujung tombak, dan terdengar raungan yang mengerikan. Pistol ajaib itu bergetar dan berdengung. Pada saat yang sama, 5 pisau lempar di 5 tangan Murong Kyusui lainnya juga dibagikan, yang berubah menjadi 5 petir dan ditembakkan ke alis, tenggorokan, dan jantung Luming. Perisai Tianxuan. Hati Luming bergerak, dan perisai Tianxuan muncul di depannya, menghalangi seluruh tubuhnya. Tapi 5 pisau lempar berbelok dan terbang di belakang Luming untuk menyerang. Pedang penghancur kehampaan, gerbang dominasi, dan pedang iblis. Saat pikiran Luming bergerak lagi, serangkaian seni rahasia asli muncul, terbang ke 5 pisau lempar, dan senjata ajaib menyapu kembali. Boom dan boom. Ledakan terus-menerus terdengar, dan ke 5 pisau lempar diblokir. Ada begitu banyak jenis seni rahasia asli. Tampaknya keterampilan sihir yang telah kamu kembangkan sangat penting. Itu bagus. Jika kamu membunuh kamu tidak hanya bisa mendapatkan jiwa kehidupan Yuan Stone, tetapi juga keterampilan sihir dan sihir. Metode yang kamu kembangkan, bunuh 2 burung dengan 1 batu. Suara dingin sen air musim gugur Murong terdengar, membunuh lebih banyak seng. Nafasnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan sihirnya menjadi semakin cerah. Akhirnya, pisau terbang muncul. Pisau terbang ini tidak lagi terbuat dari air, melainkan batu. Itu memancarkan rasa kuno dari masa lalu. Ini adalah rahasia asli Murong Kyusui. Tapi ini tidak berhenti. Setelah pisau lempar yang pertama muncul, yang kedua muncul, lalu yang ketiga. Pada akhirnya, 9 pisau lempar batu muncul di sekitar Murong Kyusui. 9 rahasia asli. Tidak, itu hanya semacam. Mata Luming membelalak kaget. Pada awalnya, dia mengira Murong Kyusui mengendalikan 9 jenis seni rahasia asli, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu tidak benar. Ke-9 pisau lempar memiliki asal yang sama dan jelas merupakan sejenis seni rahasia primitif. Apakah ini satu set susunan pisau? Luming menyipitkan matanya dan secara naluriah merasa bahwa kekuatan dari 9 pisau lempar pasti luar biasa. Dan seterusnya, sumber iblis adalah kebangkitan perisai langit. Tapi tidak ada aturan bahwa rahasia asli hanya bisa membangkitkan satu. Seni rahasia asli hanyalah sejenis seni rahasia. Seni rahasia dapat diubah, seperti sepatu bot untuk membunuh angin. Bukankah itu 2 bagian, ada 9 buah? Itu tidak mengherankan. Luming mendengar bahwa beberapa seni rahasia asli, bahkan satu set susunan pedang, dan bahkan pasukan besar, sangat kuat. Rasakan pedangku, bunuh. Murong Kyusui banyak minum. Dengan lambaian tangannya dan 9 pisau lempar, dia terbang menuju Luming, seolah menembus kehampaan.
Dalam sekejap, dia mencapai Luming. Luming tidak berani ceroboh. Dia mengontrol semua jenis seni rahasia asli dan terbang keluar untuk memblokir pedang. Pedang penghancur kosong adalah yang tercepat. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan pedang pembunuh abadi. Itu meledak dengan raungan teror. Pedang pemecah kosong terus bergetar dan terbang kembali. Kemudian bila iblis dan tanduk Dewa Naga Tegu bertabrakan dengan pisau lempar abadi yang memotong dan dipukul mundur satu persatu. Kapan? Luming menusuk dengan senjata ajaib dan bertabrakan dengan pisau pemotong. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang mengerikan datang ke arah Luming. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Ini benar-benar susunan Dao. Luming bergerak. 9 pisau lempar diatur dalam posisi misterius, dan kekuatannya menembus. Kekuatan serangan dari setiap pisau lempar luar biasa. Wah, wah. Sisa pisau lempar membunuh Luming. Luming melindungi tubuhnya dengan perisai Tianxuan dan gerbang dominasi. Ketika dandang, pisau lempar abadi yang memotong membombardir perisai Tianxuan dan gerbang master, membuat keduanya meletus dengan raungan yang mengerikan dan getaran yang keras, seolah meledak kapan saja. Sua. Tubuh Luming didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Murong Kyusui layak menjadi nomor 1 dalam daftar Raja-Raja Dewa. Rangkaian keterampilan rahasia asli lempar pisau ini terlalu kuat. Dengan susunan pisau ini, Skylark Oriental bukanlah tandingannya. Pikiran Luming berubah dengan cepat, sementara pisau lempar pihak lain terus menyerang, yang bertabrakan dengan seni rahasia asli Luming. Luming berulang kali mundur oleh kekuatan yang kuat dan mundur ke tepi jurang. Sepertinya kita akan merangsang kekuatan Megagun yang sebenarnya. Mata Luming menunjukkan cahaya dingin. Dia bermaksud untuk menginspirasi kekuatan senapan setelah memotong kuk. Luming, kamu tidak harus melawannya sampai mati. Kamu harus mundur dulu. Di bawah jurang ini, ada api meluo. Ini berguna bagiku dan tidak bisa menyakitimu. Suara cincin Bone Demon. Api Monroe berguna untukmu. Hati Luming tergerak, dan segera mengerti arti dari Bone Demon. Api Monroe adalah nyala api yang mengerikan, yang dapat membakar semangat orang dan menghancurkan jiwa orang. Jurang ini penuh dengan nyala api semacam ini. Dengan kultivasi di bawah Raja Dewa mereka, hanya ada satu cara untuk mati setelah turun. Namun, Iblis Tulang mengatakan bahwa api meluo berguna baginya dan tidak dapat melukai Luming. Artinya sangat sederhana, biarkan Luming turun ke jurang terlebih dahulu dan biarkan Murong Kyusui mengira Luming sudah mati. Kemudian Luming mengikuti, duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau, biarkan Tianjiao lainnya bersaing satu sama lain, dia bisa duduk dan menuai keuntungan dari ikan. Sejujurnya, Murong Kyusui sangat kuat. Aku mendengar bahwa 3 orang teratas dalam daftar Raja Dewa semuanya memotong belenggu. Murong Kyusui jelas belum mengilhami kekuatan semacam ini, jika tidak maka akan lebih menakjubkan. Bahkan jika Luming menginspirasi kekuatan senjata super ajaib, dia mungkin tidak lebih baik dari Murong Kyusui. Ini adalah Tianjiao yang tiada taranya. Itu berasal dari keluarga besar lainnya di alam semesta. Jika itu bisa dikenali oleh jiwa kehidupan Yuan Stone, bagaimana itu bisa dilemahkan? Kultivasi Luming berkurang 2 tingkat, yang merupakan kelemahan terbesarnya. Nak, serahkan batu jiwa kehidupan dan keterampilan sihir yang telah kamu kembangkan, jika tidak, aku akan menjatuhkanmu ke jurang dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Murong Kyu minum dengan air. Jika kamu mau, lakukanlah. Jangan bicara omong kosong. Luming berkata dengan dingin. Kamu ingin mati. Murong Kyusui meraung, tapi bagaimanapun juga dia ragu-ragu dan mengalahkan Luming ke dalam jurang. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada saat ini, Luming tiba-tiba memukul pisau lempar dan meraung. Begitu tubuh Luming bergetar, Luming terbang mundur dan terbang ke langit di atas jurang. Saat Luming terbang di atas jurang, ada kekuatan yang kuat untuk menggulingkannya langsung ke jurang. Tidak, sialan. Murong Kyusui meraung dan menyaksikan Luming jatuh ke dalam jurang dan menghilang. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Luming, tetapi dia tidak bisa mendapatkan kehidupan dan jiwa Yuan Stone dan keterampilan sihir Luming, yang membuatnya sangat marah. Saat ini, dia sangat membenci Luming. Jika dia ingin mati, dia akan mati. Mengapa tidak memberinya potongan jiwa kehidupan Yuan Stone dan keterampilan sihir? Subscribe Penatua. Tidak apa-apa, fragmen batu jiwa kehidupan adalah harta yang langka. Itu tidak dapat dihancurkan oleh api Morluo. Kamu harus berjuang demi darah dewa primitif, dan aku akan memikirkan cara untuk membiarkanmu mendapatkan pecahan batu kehidupan dan jiwa pihak lain dalam api Meluo. Tubuh Murong Kyusui, terdengar suara. Suara ini berasal dari roh batu di tubuhnya. Yah, hanya itu yang bisa kulakukan untuk sementara waktu. Murong Kyusui mengangguk, dengan wajah muram, dan terus berkedip untuk mematikan kesempatan. Kemudian dia menginjak jembatan batu dan pergi dari sini. Luming tersapu oleh kekuatan dan jatuh ke jurang tanpa sadar. Segera, ada sangkar api iblis yang menutupi dirinya, sehingga Luming sangat kesakitan, seolah-olah akan dicabik-cabik. Bone Demon, apinya membakar pantatmu, hentikan api iblis-iblis ini. Luming mengirim suara ke Bone Demon.
Jangan khawatir, api iblis memiliki efek pemurnian yang sangat baik pada tubuh roh dan jiwa. Kamu telah meningkatkan tubuh roh asli terlalu cepat. Itu bagus untuk menggiling dan memoles. Pada saat yang sama, itu baik untuk jiwa, dan dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Suara iblis tulang keluar. Petik 2. Luming terdiam dan hanya bisa bersikeras. Segera, seluruh tubuh Luming ditutupi oleh sangkar api iblis, dan Luming menembus ke dalam tubuh Luming dan bahkan ke dalam jiwa Luming. Luming mengatupkan giginya dan menarik gulungan lukisan Jingyu, sehingga sangkar api iblis Luo menutupi jiwa. Luming menghirup udara dingin, yang sangat menyakitkan hingga Luming hampir berteriak. Untungnya, Luming akhirnya melawan. Segera, Luming jatuh ke dasar jurang, dan semakin banyak api ajaib menyatu ke Luming. Tubuh Luming mengeluarkan bau terbakar. Bone Demon, tidak, apinya terlalu kuat. Jika aku terus seperti ini, aku akan terbakar menjadi abu. Luming minum, dan api meluap terlalu kuat untuk dilawannya. Aku akan melakukannya. Suara Bone Demon menyebar, dan kemudian terbang keluar dari alis Luming. Seluruh tubuhnya terdiri dari tulang gelap. Pada saat ini, tampaknya menjadi menarik. Api iblis di sekelilingnya terus-menerus menyatu ke arah tubuh iblis tulang, sedangkan api iblis yang menutupi Luming secara alami menjadi jauh lebih ringan dan akhirnya jatuh dalam jangkauan daya tahan Luming. Luming menghela nafas lega dan diam-diam menahan ujian api iblis. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Luming merasa bahwa banyak ketidakmurnian telah dibakar keluar dari tubuh roh, dan menjadi jauh lebih murni. Perubahan terbesar adalah jiwa. Saat ini, jiwa Luming menjadi cerah, dan intensitasnya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam 3 hari, kemajuan jiwa begitu jelas, dan efeknya luar biasa. Namun, pada akhirnya, efeknya semakin buruk, seolah-olah jiwa telah terbiasa dengan pembakaran api ajaib. Dengan peningkatan jiwanya, Luming sepertinya merasa otaknya banyak terjaga. Bahkan pemahamannya tampaknya telah meningkat. Jiwa adalah fondasi seseorang. Sudah 3 hari, hampir selesai. Jika terlambat, kesempatan akan hilang. Jalan Luming menuju tulang. Dalam 3 hari terakhir, iblis tulang menyerap banyak api ajaib. Api iblis di bawah jurang hampir diserap oleh iblis tulang, dan setidaknya 80% darinya diserap. Dia banyak berubah, dan tulangnya menjadi lebih halus dan lebih cerah serta terlihat sangat kokoh. Apalagi di rongga matanya, ada 2 kelompok api yang berlompatan, seperti 2 matahari kecil. Jelas, kali ini Bone Demon telah mendapatkan banyak hal. Baiklah, pergi, ada lorong di depanmu. Jalan tulang iblis, setelah mengatakan itu, berubah menjadi sinar cahaya, terbang ke alis Luming lagi, dan bersembunyi di gulungan gambar Jingyu. Luming berjalan ke sisi jurang dan segera melihat tembok. Di bawah tembok, ada sebuah gua, yang merupakan lorong. Luming melangkah keluar dan memasuki saluran. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika Luming masuk ke saluran, api iblis Luo menghilang sepenuhnya dan diisolasi oleh suatu kekuatan. Luming mempercepat dan berlari di sepanjang lorong. Hati-hati. Tiba-tiba, Bone Demon mengingatkanmu. Pada saat yang sama, Luming sendiri juga merasakan tekanan yang kuat, datang dari satu sisi. Pada saat yang sama, terdengar suara siulan udara yang kuat. Tubuh Luming melintas dan mundur. Dengan keras, sebuah pedang jatuh di tempat Luming baru saja duduk. Ledakan. Kemudian, sosok setinggi lebih dari 3 meter muncul tidak jauh dari Luming. Wayang. Mata Luming bergerak. Itu jelas boneka yang terbuat dari perunggu, memegang pedang perunggu dan menatap Luming dengan dingin. Ledakan. Ledakan. Kemudian, di kedua sisi lorong, boneka perunggu terus-menerus muncul, seolah-olah mereka telah keluar dari dinding lorong. Ada 18 patung yang diatur di kedua sisi lorong. Mata mereka dingin dan mereka menatap Luming. Ayo. Telapak tangan Luming kosong, dan senjata super ajaib muncul. Pada saat yang sama, itu memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Tampaknya merasakan semangat juang Luming. 2 boneka perunggu menginjak tanah dan mengaum. Bentuk tubuh 3 meter setinggi 3 meter. Pedang perunggu sepanjang 2 meter memotong Luming dengan sangat cepat. Luming mengacungkan senjata basen, menghadap ke atas, menyapu, dan bertabrakan dengan 2 pedang perang perunggu. Bersenandung. Basengun bergetar hebat. Luming merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya, yang membuat tubuh Luming mundur. Sangat kuat. Wajah Luming berubah. Kekuatan kedua boneka perunggu itu luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah keberadaan Raja Dewa Puncak, tetapi Raja Dewa Puncak biasa akan dibunuh dengan 1 pedang. Sua-sua. Setelah mengalahkan Luming, kedua boneka perunggu itu terus menyerang Luming. Untungnya, salurannya tidak besar. Paling banyak, 3 atau 4 boneka perunggu bisa menyerang pada saat bersamaan. Namun, bagi Luming, ada masalah besar, yaitu roh kuno tidak dapat digunakan. Lorong di sini paling tinggi 10 meter, dan roh kunonya tidak dapat digunakan sama sekali. Jika kamu benar-benar ingin menggunakannya, aku khawatir kamu akan diperas sampai mati. Dengan keras, napas Luming menjadi lebih kuat.
Dia berhasil memicu kekuatan tempur 5 kali dari formula kata pertempuran. Dia menembakkan 2 senjata berturut-turut dan bertabrakan dengan pedang perunggu. Namun kali ini, Lu Ming tidak mundur, berhasil memblokir serangan 2 boneka perunggu. Kemudian, Lu Ming melancarkan serangan balik. Pistol Basen bergetar, dan aliran senjata yang panjang muncul, menutupi 2 boneka perunggu. Banyak tombak kecil membombardir boneka perunggu itu, tetapi wajah Lu Ming berubah. Tombak itu membombardir boneka perunggu itu, membuat suara gemerincing, tapi boneka perunggu itu tidak ada apa-apanya. Pertahanan tidak rusak. Sungguh pertahanan yang luar biasa. Lu Ming mengerutkan kening. Saat ini, tampaknya 2 boneka perunggu jatuh di bawah, dan 2 boneka perunggu lainnya tewas. Sebanyak 4 boneka perunggu mengayunkan pedang perunggu, membuka dan menutup, dan membelah sungai senjata yang panjang. Subscribe Penatua. 4 boneka perunggu membunuh Lu Ming, menerobos sungai senjata yang panjang, dan memotong ke arah Lu Ming. Keluar. Hati Lu Ming bergerak, dan pedang itu terbang keluar. Dalam sekejap, itu muncul di sebelah boneka perunggu dan memotongnya. Dengan suara, pedang itu terpental, tetapi pada boneka perunggu itu, hanya tersisa sedikit jejak. Pedang penghancur kekosongan juga tidak bagus. Lu Ming bergumam dan mundur untuk menghindari serangan boneka perunggu itu. Namun, keempat boneka perunggu itu sedang dalam pengejaran. Kamu tidak bisa menampilkan tubuh roh kuno di sini, itu hanya bisa merangsang kekuatan senjata super ajaib. Lu Ming berbisik, dan kemudian kekuatan ilahi meletus. Dengan sedikit kejutan dari senjata super ajaib, kekuatan yang mengerikan meletus. Kekuatan memotong belenggu sepenuhnya terinspirasi oleh Lu Ming. Wah! Lu Ming menikam boneka perunggu dengan tombak, mengayunkan pedang lawan, dan menikam boneka perunggu di dada. Ledakan. Kekuatan yang kuat dari tombak Basen meletus, dan sebuah lubang besar langsung keluar dari dada boneka perunggu itu, dan tubuhnya terbang kembali. Terbuka. Lu Ming senang, selama dia bisa mematahkan pertahanan pihak lain, dia bisa mengalahkan pihak lain. Kemudian, sepatu bot pemadam angin muncul dan menyatu dengan kaki Lu Ming. Tubuh Lu Ming berkedip dan menghindari serangan beberapa pedang perunggu. Kemudian senjata panjang menyapu dan mengenai boneka perunggu. Boneka perunggu itu terbang keluar dan menabrak dinding lorong, membuat raungan keras. Di mana dia terkena senjata panjang, sebagian besar tubuhnya hampir patah menjadi 2. Kemudian, tombak Lu Ming terus menyapu dan membombardir beberapa boneka. Satu demi satu, boneka terbang keluar. Namun, wayang ini belum ditinggalkan begitu saja. Setelah diledakkan, mereka berjuang untuk bangkit dan membunuh Lu Ming. Tapi setelah beberapa saat, dia meledak lagi. Selain itu, tempat Lu Ming menyerang adalah tempat dia menyerang terakhir kali. Setelah 2 serangan berturut-turut, boneka perunggu itu akhirnya tidak tahan lagi. Sebuah lubang besar meledak di salah satu dadanya, yang transparan sebelum dan sesudahnya. Dia terhuyung beberapa kali dan jatuh ke tanah. 1 terputus, 2 kali berturut-turut. 2 lainnya tidak jauh lebih baik. 4 boneka perunggu ditinggalkan beberapa kali, tetapi boneka perunggu lainnya membunuh Lu Ming. Ledakan, ledakan. Ada ledakan dahsyat di bagian ini. Sesaat kemudian, ada tumpukan perunggu pecah tergeletak di sini. 18 boneka perunggu, semuanya dikalahkan. Kemudian, Lu Ming terus bergerak maju. Di jalan belakang, Lu Ming diserang oleh boneka perunggu dari waktu ke waktu. Namun, setelah senjata Basen memotong belenggu, kekuatan serangannya luar biasa dan boneka-boneka itu dihancurkan. Lu Ming melakukan perjalanan ribuan mil, setidaknya menghancurkan ratusan boneka perunggu. Akhirnya, Lu Ming melewati lorong itu dan tiba di sebuah peron. Di depan peron terdapat tangga yang di atasnya terdapat gapura batu. Gerbang batu itu sangat tinggi dan memiliki energi puluhan ribu mil. Bahkan jika Lu Ming berubah menjadi dewa emas kuno, itu tidak bisa dibandingkan. Ini akhirnya, kemana gerbang batu itu mengarah? Lu Ming sangat penasaran, di sepanjang tangga, datang ke gerbang batu, mendorong dengan keras, sutra butiran pintu batu tidak bergerak. Ledakan. Lu Ming memicu 5 kali kekuatan tempur dari kata pertempuran Jue, dan kemudian berubah menjadi tubuh dewa emas kuno, dan terus mendorong dengan keras, tetapi sutra biji-bijian masih tidak bergerak. Aku tidak percaya, hancurkan untukku. Lu Ming memadatkan senjata ajaib itu lagi dan membombardirnya di gerbang batu. Gerbang batu itu hanya bergetar sedikit, dan tidak ada jejak di atasnya. Meskipun Lu Ming mengilhami semua kekuatan senjata Basen, tidak ada jejak yang tersisa di sana. Sarangnya tidak bisa dibuka sama sekali. Sepertinya jalannya berbeda. Aku hanya bisa kembali dan naik dari jurang. Lu Ming sedikit terdiam dan telah menghabiskan begitu banyak usaha sehingga dia benar-benar mengambil jalan yang tidak bisa dilewati. Tidak, ada tulisan tangan di sini. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkilat. Dia melihat sebuah tablet batu di kanan bawah gerbang batu. Hanya saja tablet batunya terlalu kecil. Dibandingkan dengan gerbang batu, itu hanya sedikit, yang diabaikan Lu Ming sebelumnya. Lu Ming membebaskan dewa kuno dan menjadi normal dan pergi ke loh batu.
Letakkan semua boneka di bawah gerbang batu, dan gerbangnya bisa dibuka. Pada loh batu, hanya ada satu baris. Semua boneka yang kukalahkan sebelumnya. Gumam Luming, lalu dengan cepat menampilkan metode tubuh, kembali ke jalan semula. Untungnya, boneka-boneka itu masih ada, dan tersebar di seluruh lorong. Luming dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan kosong dan memasukkan semua sisa boneka ke dalam ring. Setelah kembali ke jalan semula dan mengumpulkan semua sisa boneka, Luming kembali ke gerbang lagi. Dengan lambaian tangannya, semua sisa boneka itu jatuh di bawah gerbang, dan gerbang itu segera bergerak, dan seberkas cahaya menutupi sisa-sisa boneka itu, yang terbang ke gerbang, menyatu ke dalam gerbang dan menghilang. Ini bukan daur ulang, kan? Luming bergumam. Dia memperkirakan bahwa itu benar-benar pulih. Sisa-sisa boneka ditemukan. Diperkirakan sekelompok boneka perunggu yang hidup akan segera muncul di lorong itu. Klik. Akhirnya, pintu mengeluarkan suara dan terbuka perlahan. Luming melihatnya dan sedikit terkejut. Di belakang gerbang ada gunung besar. Tanpa ragu, Luming bergegas keluar dari gerbang. Dia segera menemukan bahwa dia berada di puncak gunung. Ledakan, ledakan. Begitu Luming muncul di gunung, dia mendengar raungan sengit dari segala arah, seolah-olah ada perang sengit di sekitar gunung. Ada apa? Pergi dan lihatlah. Luming memilih arah sesuka hati, datang ke sisi puncak gunung dan melihat ke bawah. Ada jalan dari kaki gunung ke puncak gunung. Luming juga melihat sekelompok orang berkelahi dengan sekelompok hewan liar yang aneh. Salju dan angin. Mata Luming berkilat. Sekelompok orang ini berjalan. Di barisan depan adalah seorang wanita cantik, yang merupakan peringkat tertinggi kedua dalam daftar Raja Dewa. Di sekitar mereka, banyak hewan liar menyerang mereka. Hewan liar ini seperti naga, tetapi Luming dapat melihat bahwa ini bukanlah naga, melainkan seekor naga buas. Ada semua jenis binatang naga, seperti binatang jiaolong, binatang naga manusia, binatang naga ajaib dan sebagainya. Binatang naga ini, mirip dengan naga, ditutupi sisik dan baju besi, dan hanya memiliki 4 cakar di perutnya. Mereka memancarkan nyanyian naga dan membunuh Xiang Feng, King Sui dan Tian Jiao lainnya. Anginnya jernih dan saljunya sangat kuat. Aku memiliki pedang panjang di tangan aku. Setiap pedang dipotong, semua naga dan binatang dibunuh, dan lereng bukit berlumuran darah. Itu. Tiba-tiba, Luming menatap dan menemukan pemandangan yang aneh. Setelah kematian naga dan binatang itu, setiap naga dan binatang memiliki gumpalan darah, terbang menuju puncak gunung. Meski hanya ada sedikit jejak, 100 kali lebih tipis dari rambut, Luming masih menemukannya. Setiap binatang naga memiliki jejak, terbang ke puncak gunung. Subscribe Penatua. Kekuatan Feng Qingshui sangat kuat, tetapi gunung ini sangat luas, dan ada banyak binatang naga. Naga dan binatang buas ini terus-menerus bergegas ke Feng Qingshui. Feng Qingshui ingin mendaki puncak gunung, tetapi kecepatannya sangat lambat. Seringkali harus membunuh banyak naga dan binatang buas untuk maju lebih dari 10 meter. Setiap binatang naga terbunuh, ada gumpalan darah, terbang ke puncak gunung. Di arah pengumpulan darah, Luming akhirnya menemukan bahwa di tengah puncak gunung, ada sebuah altar. Semua ki dan darah terbang ke altar. Luming pergi dan menemukan setetes darah mengambang di tengah altar, yang semuanya terkumpul dalam tetesan darah ini. Mengaum. Begitu Luming mendekat, raungan keluar dari darah. Napas kuno yang besar dan kuat datang ke wajahnya, penuh dengan tekanan yang mengerikan, seolah-olah dia adalah nenek moyang dari semua kehidupan. Orang harus berlutut dan tunduk. Darah para dewa primitif. Mata Luming cerah. Dia yakin itu adalah darah para dewa primitif. Ternyata darah dewa primitif tidak hanya ada, tetapi untuk mengumpulkan kekuatan pembuluh darah tersebut. Luming mengerti. Aku khawatir darah dewa primitif telah menyebar dan berevolusi menjadi naga dan binatang buas yang tak terbatas di gunung ini. Namun, setiap naga dan binatang buas yang baru saja dibunuh Feng Qingshui memiliki jejak darah dewa primitif. Setelah membunuh binatang naga, jejak kekuatan darah itu akan diserap oleh altar, berkumpul di sini, dan akhirnya menjadi setetes darah roh dewa primitif sejati. Saat ini, sepertinya banyak darah naga yang terkumpul. Mengaum dan mengaum. Dari segala arah, raungan naga dan binatang buas, serta suara perang, Luming pergi ke arah lain dan menemukan jalan, dan sekelompok Tian Jiao bertarung dengan naga dan binatang buas. Pemuda di depan adalah yang ketiga dalam daftar dewa dan penguasa Gunung Liumin. Seperti sebelumnya, ketika mereka membunuh binatang naga, mereka akan berkumpul di altar dan menjadi bagian dari setetes darah itu. Kemudian, Luming datang ke arah lain. Ada juga jalan. Sekelompok anak muda berjuang keras. Yang pertama juga seorang master gunung. Luming berdiri di puncak gunung dan berbalik. Dia menemukan 9 jalan, yang masing-masing berjuang. Murong Kyushui sangat kuat. Di satu jalan, Luming menemukan Murong Kyushui. Murong Kyushui sangat kuat dan jauh di depan. Dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Naga dan binatang yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya.
9 pedang dan pisau terbang mengelilingi seluruh tubuh. Setiap kali mereka terbang, seekor binatang naga akan terbunuh. Dia terus mendorong ke depan, tidak hanya orang-orang di jalan ini yang tidak dapat dibandingkan dengannya, bahkan di jalan lain, seperti angin, salju, del, ada celah tertentu dengannya. Mendaki gunung ini seperti ujian. Lu Mingxuan mengerti. Ada 9 jalan menuju gunung ini. Tian Jiao yang datang ke sini memulai dari 9 jalan menuju puncak gunung. Mereka membunuh sepanjang jalan, dan darah naga dan binatang buas yang terbunuh itu akan dikumpulkan bersama untuk membentuk darah dewa primitif. Siapapun yang pertama kali mendaki puncak gunung akan mendapatkan darah dewa primitif. Tampaknya ini bukan waktunya untuk mengambil darah aslinya. Semakin banyak darah naga dan binatang yang terkumpul, semakin baik. Aku akan menunggu. Orang-orang ini mungkin tidak bermimpi bahwa aku telah muncul di puncak gunung. Tampaknya Murong Kyusui akan menjadi orang pertama yang mendaki puncak gunung pada akhirnya. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melihatku setelah mendaki puncak gunung. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Dia menantikannya. Lu Ming menunggu dengan tenang di puncak gunung. Murong Kyusui dan yang lainnya tidak menemukan bahwa ada satu orang lagi di puncak gunung. Seiring berjalannya waktu, Murong Kyusui menjadi semakin berani, dan perlahan mendekati puncak gunung. Yang lainnya juga berjuang keras, menggunakan segala cara untuk menjadi yang pertama bergegas ke puncak gunung untuk mendapatkan darah asli. Semakin banyak naga dan binatang buas terbunuh, semakin banyak darah dikumpulkan. Setetes darah dewa primitif itu menjadi semakin cerah, dan rasa kuno menjadi semakin kaya. Lu Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pada saat yang sama, matanya panas. Jika dia menyerap dan memurnikan setetes darah dewa primitif ini, sebagian besar dewa primitif dapat mewujudkan transformasi. Dia bisa melatih setetes darah primitifnya sendiri di tubuhnya, dan tubuh roh primitif akan memasuki tahap lain. Setengah jam kemudian, Murong Kyusui berlumuran darah dan hendak melangkah ke puncak gunung. Hampir. Lu Ming berbisik, dan kemudian datang ke sisi darah dewa primitif, menuju darah dewa primitif di masa lalu. Mengaum. Di dalam darah dewa primitif, terdengar raungan yang dahsyat, seperti nyanyian naga. Ya, dan Lu Ming dalam setetes darah primitif ini, melihat seekor naga yang sangat kecil, mengaum ke arah Lu Ming. Gaya tolak yang kuat mengusir Lu Ming dan mencegah Lu Ming mendekat. Masih ingin menolak, hanya setetes darah, masuklah. Lu Ming minum dan meraihnya dengan keras untuk memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan dahsyat keluar dari darah primitif, bergema di langit, mengguncang seluruh gunung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa raungan datang dari puncak gunung? Apakah seseorang sudah sampai di puncak gunung? Sial, itu pasti Murong Kyusui. Angin, salju yang jernih, dan sebagainya, terlihat jelek. Tapi entahlah, wajah Murong Kyusui lebih jelek. Dia belum mencapai puncak gunung. Mengapa puncak gunung mengeluarkan suara yang begitu keras? Apa masalahnya? Adakah yang mencapai puncak gunung lebih awal dari dia? Mustahil. Murong Kyusui meraung. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa mendaki puncak gunung lebih awal dari dia. Membunuh. Dia meraung, dengan panik meluncurkan serangan, di depan binatang naga, terus-menerus terbunuh. Saat ini, telapak tangan Lu Ming semakin dekat dengan darah dewa asli, dan akan segera ditangkap. Tiba-tiba, tetesan darah dewa primitif ini tiba-tiba menggeliat dan berubah menjadi pedang tajam. Di bawah pukulan, itu memotong telapak tangan Lu Ming, dan kemudian menyatu dengan darah Lu Ming dan menembus ke dalam tubuh pendaratan Ming. Langsung ke aku. Lu Ming sedikit terkejut. Dia masih ingin menyimpannya dulu, lalu perlahan memperbaikinya. Bagaimana dia bisa menyatu dengan darahnya dan masuk ke tubuhnya? Lu Ming. Di sini, raungan marah dan luar biasa terdengar. Murong Kyusui bergegas ke puncak gunung. Dia hanya melihat Lu Ming membuang darah primitifnya. Matanya penuh keheranan. Bukankah Lu Ming dipukuli olehnya ke dalam jurang yang penuh dengan api ajaib? Kenapa dia belum mati, dan dia berada di puncak gunung sebelum dia melakukannya? Apa yang sedang terjadi? Kemudian dia melihat pintu, dan dalam sekejap dia mengerti. Ada cara lain untuk sampai ke sana. Berani dia mengalahkan hidup dan mati sebelumnya, semuanya sia-sia, semuanya murah Lu Ming. Dia hampir muntah darah. Dia menjadi gila. Subscribe Penatua. Sakit jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal Murong Kyusui. Dia merasa seolah-olah dia telah memakan tikus mati. Dia membuat strategi, dan kemudian membunuhnya. Akhirnya, Lu Ming lebih murah. Lu Ming, mati untukku. Murong Kyusui meraung, wajah tampan benar-benar terpelintir, mengaum ke arah Lu Ming untuk membunuh. Namun, Lu Ming telah bersiap, dan dengan kilatan bentuk tubuh, dia bergegas ke gerbang. Tanpa diduga, pada saat dia bergegas masuk ke gerbang, gerbang itu tertutup dengan cepat. Kecepatan penutupan sangat cepat bahkan Murong Kyusui tidak punya waktu untuk terburu-buru. Murong Kyusui, aku ingin berterima kasih.
Jika kamu tidak menjatuhkan aku ke jurang api Moruo, aku tidak akan mendapatkan darah primitif dengan mudah. Luming berdiri di belakang gerbang dan tertawa menghina. Saat suara itu jatuh, pintu terbanting menutup. Ledakan. Di sisi lain, dampak gila Murong Kyusui datang, pukulan di gerbang, gerbang mengeluarkan suara keras, tapi tidak ada bekas yang tersisa. Brengsek. Murong Kyusui meraung dan wajahnya ganas. 9 pisau lempar muncul dan terus memotong gerbang, tetapi tidak berhasil sama sekali. Tidak ada jejak di gerbang. Luming, aku harus mencabik-cabikmu. Murong Kyusui meraung, membunuh kesempatan yang ekstrim. Segera setelah itu, sesosok melintas, sosok angin dan salju muncul di puncak gunung. Murong Kyusui, sepertinya kamu memiliki darah dewa primitif. Feng Qingsui menatap Murong Kyusui, matanya berbinar. Kentut, darah dewa primitif, di mana Luming berada, bocah itu keluar dari gerbang ini dan merampok darah dewa primitif. Air musim gugur Murong mengaum. Luming. Feng Qingsui tertegun. Dia memang mendengar Murong Kyusui mengaum sebelumnya, tapi dia curiga Murong Kyusui sedang berakting. Dia jelas mendapatkannya sendiri, tapi dia menyalahkan Luming, agar tidak dirampok oleh orang lain. Tapi untuk melihat Murong Kyusui semacam itu ekspresi manik marah, tapi itu tidak terlihat seperti palsu, tidak seperti palsu. Ledakan. Tiba-tiba, langit berguncang dan bergetar, dan tanah mengeluarkan suara keras. Tiba-tiba, pusaran air besar muncul di langit. Tampaknya darah dewa yang asli telah diperoleh, dan kita akan keluar. Angin jalur salju yang jernih. Ini jelas jalan keluar. Setelah darah asli diperoleh, pusaran air seperti itu akan muncul di banyak tempat. Selama ada orang, tampaknya akan mengirim semua orang yang hidup keluar. Pergi dan bunuh Luming. Bahkan jika dia mendapatkan darah primitif, apa yang bisa dia lakukan? Aku ingin dia mati. Murong Kyusui meraung dan naik ke langit dan bergegas ke pusaran air. Orang lain juga masuk ke pusaran air dan pergi. Namun, Luming tidak pergi, karena darah asli di tubuhnya pecah. Dengan pintu tertutup, dia belum mengambil beberapa langkah, dan darah dewa asli mengalir langsung ke tubuhnya, hampir menembus tubuh Luming. Luming hanya bisa berhenti, menjalankan Senjue kuno, dan memurnikan setetes darah dewa primitif ini. Energi yang terkandung dalam darah dewa primitif begitu menakjubkan sehingga berubah menjadi energi yang menggelinding dan mengembara di tubuh Luming, dan Luming memurnikan dengan gila-gilaan. Dentur. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara yang tidak normal, setiap tulang dan setiap ototnya, berada dalam perubahan yang aneh, bergerak menuju keadaan yang mengerikan. Oh! Tiba-tiba, permukaan tubuh Luming retak, darah menyembur keluar. Apa yang sedang terjadi? Wajah Luming sangat berubah. Selanjutnya, semakin banyak retakan di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Tidak hanya itu, otot-ototnya menggeliat dengan liar, tetapi juga robek menjadi retakan. Bahkan tulangnya bergetar dan patah di beberapa tempat. Tubuh Luming tampaknya berada di luar kendalinya dan menuju kehancuran. Itu Senjue kuno. Ada yang salah dengan Senjue kuno. Luming segera mengetahui bahwa masalahnya adalah Senjue kuno, yang menyebabkan tubuhnya hancur. Sialan, dewa kuno yang kubeli telah dirusak dan urutannya telah diubah di beberapa tempat. Luming meraung di dalam hatinya. Senjue kuno yang lengkap telah dimanipulasi secara pasif. Itu pasti tidak banyak berubah. Kalau tidak, Luming akan melihatnya. Tapi ada beberapa tempat di dalamnya. Jika kamu mengubah urutannya sedikit, Luming tidak dapat melihatnya. Jika perbedaannya terlalu kecil, itu akan menyebabkan kesalahan besar. Nyatanya, ketika Luming menerobos perubahan ke-8 dari perubahan ke-7, akan ada masalah besar, dan dia akan mati. Tetapi pada saat itu, jenis cahaya yang Luming dapatkan di Gunung Fengyun begitu luar biasa sehingga dia mengabaikan keterampilan itu dan mendorong tubuh roh kuno ke perubahan ke-9. Tapi sekarang, dengan terobosan perubahan ke-9 ke tingkat berikutnya, malpraktik akhirnya pecah, dan tubuh Dewa Luming akan hancur. Oh! Klik! Tubuh Luming terus-menerus terbelah, ototnya robek, tulangnya patah, dan energinya yang mengerikan berdebar kencang. Luming tidak berdamai, ingin mengendalikan tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara bertahap hancur. Pada akhirnya, itu pasti akan mati. Brengsek. Luming meraung dan akhirnya sampai pada tahap ini. Dia tidak rela kesepian, dia mendesak semua kekuatan yang bisa didesak untuk melawan, tetapi itu tidak berguna. Bone Demon, apa yang bisa aku lakukan? Dan Siling, Lao Liang. Luming mengirimkan suara ke Bone Demon. Tapi diam, dalam menghadapi situasi seperti itu, Bone Demon dan yang lainnya tidak berdaya. Melihat bahwa Luming semakin berbahaya, setetes darah roh primitif itu tidak terkendali dan semakin tidak bermoral, dan bergegas menuju kepala Luming. Mengaum dan mengaum. Tepat pada saat kritis ini, terdengar suara nyanyian naga dari setiap sudut tubuh Luming. Kemudian, di meridian Luming, ada 9 naga dewa dan 99 naga cakar. Ini esensi darah Jiulong.
Lu Ming tergerak. Dia biasa memurnikan 9 tetes esensi darah Jiulong, yang bukan darah biasa. Di masa lalu, esensi darah Jiulong telah menyatu dengan darahnya, tetapi sekarang muncul kembali dan berubah menjadi 9 Jiulong, yang mengalir di atas darah para dewa primitif. Sua, 9 Jiulong bergegas ke setetes darah dewa primitif itu. Mengaum. Di dalam darah para dewa primitif, awalnya ada seekor naga kecil, yang sekarang sedang dalam pertempuran sengit dengan 9 Kowloon. Pada akhirnya, Kowloon yang lebih kuat. Bagaimanapun, esensi Jiulong terintegrasi dengan Lu Ming. Ini adalah medan perang utama Jiulong dan berisi surat wasiat Lu Ming. 9 naga bercakar 9, lahir untuk merobek naga, dan kemudian setetes darah dewa primitif, satu dibagi menjadi 9 bagian, terbang menuju Lu Ming. 9 bagian dari darah roh asli, ke dalam darah Lu Ming, tersebar ke muskuloskeletal. Tiba-tiba, Lu Ming merasa mati rasa dan gatal, lalu tubuhnya pulih dengan kecepatan luar biasa. Tremor muskuloskeletal, retakan itu, dengan cepat menyatu, kembali lengkap, sempurna. Subscribe Penatua. Tak lama kemudian, Lu Ming pulih dari cederanya, lalu mengalami transformasi cepat dan mulai berevolusi dengan cepat. Klik. Tubuhnya terus bergetar, raungan keluar, tubuhnya dengan cepat membesar. Segera, itu berubah menjadi dewa orakel emas setinggi jutaan meter. Untungnya, di sini cukup besar, tetapi gerbangnya tingginya puluhan ribu mil. Setelah diubah menjadi dewa kuno, Lu Ming banyak berubah. Tubuhnya, sisik-sisik emas itu, mulai rontok, potongan terakhir tidak tersisa. Setelah sisiknya terlepas, tubuhnya mulai menggeliat, menjadi lebih panjang dan kurus, dan berubah dengan cepat. Nes, apa yang terjadi? Bagaimana tubuhku berubah menjadi naga? Lu Ming terkejut. Kultivasinya jelas merupakan dewa kuno. Bahkan jika dia menerobos ke level berikutnya, itu harus menjadi dewa kuno. Itu terkait dengan dewa kuno, dan wujudnya juga merupakan wujud dewa kuno. Tapi wujudnya yang sekarang berubah dengan cepat menjadi naga. Apakah itu terkait dengan perubahan sebelumnya? Dan setetes darah dari dewa primitif. Hati Lu Ming berubah. Setetes darah para dewa primitif harus berhubungan dengan naga. Tidak sulit untuk melihat ada naga kecil di dalam darahnya. Selain itu, gunung itu penuh dengan naga dan binatang buas, mengumpulkan darah naga dan binatang buas, dan menjadi setetes darah dewa primitif. Mungkin saja tetesan darah dari dewa primitif ini berasal dari naga primitif. Naga primitif adalah nenek moyang dari semua naga, keberadaan yang dibesarkan oleh langit dan bumi. Namun, ketika orang mendapatkan darah dewa primitif, mereka akan menghapus faktor sisa dari beberapa dewa primitif di atas, hanya menyisakan energi murni, kemudian menyerap dan memurnikan energi ini, mengubahnya untuk digunakan sendiri, dan akhirnya memadatkan dewa primitif mereka sendiri. Darah. Namun, Lu Ming memiliki beberapa masalah besar dalam proses ini, yang menyebabkan serangkaian perubahan yang tidak dapat dikendalikan. Selain itu, perpaduan esensi darah Jiulong dan darah dewa primitif menyebabkan perubahan besar dalam bentuk dewa primitifnya saat ini, yang mengarah ke naga. Proses ini sangat lambat, dengan berlalunya waktu, sekitar setengah bulan kemudian, tubuh Lu Ming benar-benar berubah menjadi seekor naga. Seekor naga dengan 9 cakar sangat besar dan ditutupi sisik naga. Pada saat yang sama, Lu Ming merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan eksplosif, yang jauh lebih kuat daripada perubahan ke-9 dari dewa kuno. Sebuah terobosan. Lu Ming mengerti bahwa dia telah menembus ke tingkat selanjutnya dari dewa primitif dan melampaui perubahan ke-9 dari dewa primitif. Terlebih lagi, aku tidak tahu apakah alasannya adalah energi darah para dewa primitif terlalu banyak, atau bagaimana. Kultivasi Lu Ming juga berhasil menembus, dan langsung mencapai 8 tingkat Raja Dewa. Biarkan kekuatannya melambung. Bagaimana dengan darah primitifku? Kenapa kamu tidak melihatnya? Lu Ming kemudian memiliki beberapa keraguan. Dia tahu tubuhnya sendiri, tetapi dia tidak menemukan darah dewa yang asli. Ubah menjadi bentuk manusia terlebih dahulu. Hati Lu Ming bergerak, tubuhnya dengan cepat menyusut, menjadi bentuk manusia. Setelah diubah menjadi bentuk manusia, Lu Ming menemukan ada setetes darah di hatinya, yang sangat cerah. Selama dirangsang, akan terdengar suara nyanyian naga. Suasana kuno dari tanah yang luas telah mengubah temperamen Lu Ming. Hati dewa kunoku juga telah berubah. Lu Ming dengan hati-hati menemukan bahwa hati dewa kunonya juga telah mengalami perubahan besar, seolah-olah telah menjadi hati naga. Benar-benar berubah. Lu Ming tertawa getir. Setelah latihan seperti itu, tubuh rohnya telah berubah total. Itu tidak ada hubungannya dengan dewa-dewa kuno, tetapi banyak hubungannya dengan naga. Naga dan aku benar-benar ditakdirkan. Lu Ming menertawakan dirinya sendiri. Alasan mengapa perubahan besar terjadi terutama karena masalah Senjue kuno dan darah esensi Jiulong di tubuhnya. Tentu saja, itu terkait dengan darah para dewa primitif. Kebetulan dari semua ini membuat mutasi seperti itu. Naga adalah naga. Selama kuat, tidak masalah. Lu Ming tersenyum. Dewa kuno,
Naga primitif, mereka semua adalah dewa primitif. Tidak masalah bentuk apa yang kamu kembangkan, selama kamu bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Mencoba. Pikiran Luming bergerak untuk merangsang tetesan darah dewa primitif, yang segera menyebar, bercampur dengan darah Luming, dan tersebar menjadi 4 anggota tubuh dan ratusan kerangka. Pada saat ini, tubuh Luming diresapi dengan rasa kuno dari hutan belantara yang luas, dan lapisan ki dan darah berdifusi keluar. Saat ini, Luming memiliki perasaan bahwa dia dapat diubah menjadi naga raksasa, atau tidak, dan dapat dikendalikan olehnya. Mengaum. Saat naga bernyanyi, Luming berubah menjadi naga raksasa, dan tumbuh dengan cepat. Panjangnya menjadi 10.000 meter, panjang 100.000 meter, dan panjang jutaan meter. Bahkan Luming merasa bisa tumbuh lebih besar. Ukurannya dikendalikan oleh dirinya sendiri. Segera, panjangnya menjadi puluhan juta meter. Kemudian, pikiran Luming bergerak dan dengan cepat menyempit. Akhirnya, dia menjadi naga setinggi 10 meter. Ada 9 cakar naga di perutnya. Apakah naga primitif memiliki 9 cakar? Luming berpikir bahwa keadaannya saat ini seharusnya adalah keadaan naga primitif, bukan naga bercakar 9. Kemudian, bentuk tubuh Luming berubah menjadi manusia. Ledakan. Luming meledak dengan tinjunya, dan ledakan besar di kehampaan itu luar biasa. Berubah menjadi bentuk manusia, dan berubah menjadi bentuk naga, kekuatannya sedikit berkurang, tetapi kelenturannya lebih baik, selama darah dewa asli distimulasi. Luming sangat gembira. Menerobos perubahan ke-9 dan memasuki level baru, tidak hanya kekuatannya melonjak, tetapi juga bentuknya dapat dikontrol dengan bebas dan diubah dengan bebas. Ini sangat nyaman. Dulu, ketika diubah menjadi dewa kuno, ia harus menjadi sangat besar, terutama perubahan ke-9, yang setinggi 1 juta meter. Jika berada di langit, dapat dikatakan bahwa jika kami bertarung di suatu tempat sempit, kami tidak dapat menggunakannya. Di masa lalu, dewa-dewa primitif itu bahkan lebih menakutkan, tetapi Luming berspekulasi bahwa dewa-dewa primitif seharusnya dapat mengendalikan ukuran mereka sesuka hati. Ketika pikiran bergerak, darah ilahi yang asli disingkirkan. Darah ilahi yang asli diubah menjadi setetes darah dan masuk ke dalam hati. Ini nyaman, ini bisa menjadi kartu aku di masa depan. Luming tersenyum. Dikatakan bahwa kultivasi pada tingkat tubuh roh primitif adalah untuk memadatkan darah dewa primitif. Sekarang hanya ada 1 tetes darah primitif. Nanti, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, dan bahkan lebih banyak lagi dapat dipadatkan. Akhirnya, ketika darah seluruh tubuh berubah menjadi darah primitif, tidak ada bedanya dengan roh primitif yang sebenarnya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Luming merenung. Namun, dia terlalu jauh dari jarak itu. Berapa banyak tetes darah dalam tubuh manusia yang harus diubah menjadi darah dewa primitif, terlalu sulit. Perjalanan ini sukses total. Saatnya keluar. Nah, bagaimana aku bisa keluar? Apakah kamu ingin kembali dengan cara yang sama? Luming bergumam, tetapi saat berikutnya, dia menemukan pusaran air mengambang di atas kepalanya. Ini jalan keluarnya, bukankah semua orang keluar? Luming bergumam, lalu bergegas ke pusaran air. 3458. Segera setelah Luming bergegas ke pusaran air, dia muncul di sebuah lembah. Keluar, jauh dari puncak utama. Luming bangkit dari langit, melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih berada di gunung terkenal ke-14, tetapi telah meninggalkan puncak utama. Luming dapat yakin bahwa selama dia meninggalkan puncak utama, labirin di puncak utama benar-benar membuatnya takut. Kemudian Luming terbang keluar dari gunung. Segera, Luming berada di dekat tepi gunung yang terkenal itu. Banyak orang datang ke tepi 14 gunung. Luming menemukan banyak sosok di luar gunung, membentuk busur melingkar, yang mengelilingi arah. Keluar, Luming keluar. Tiba-tiba terdengar teriakan keras di luar. Tiba-tiba, mata yang tak terhitung jumlahnya, bersama-sama untuk melihat Luming. Benar-benar hidup, sepertinya aku punya darah dewa primitif. Luming bergumam. Melihat postur ini, Luming sudah menebak apa yang terjadi. Pasti Murong Kyusui yang telah menyebarkan darah para dewa primitif. Namun, Luming sama sekali tidak khawatir. Dia tidak hanya memasuki tingkat baru roh primitif, tetapi juga memadatkan setetes darah dewa primitif. Bahkan kultivasinya telah menembus ke-8 berat Raja Dewa, dan kekuatan tempurnya telah melonjak beberapa kali. Apa ketakutannya? Luming terlihat tenang dan melangkah keluar dari gunung ke-14. Bersenandung. Ketika Luming meninggalkan gunung ke-14, ada getaran di sekitar gunung yang terkenal itu, dan ruang itu terdistorsi. Namun, gunung ke-14 menjadi kabur. Gunung ke-14 telah disegel lagi. Aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk membukanya lain kali. Luming, kudengar kamu memiliki darah primitif. Seorang pemuda berwajah dingin membuka mulutnya lebih dulu, melangkah keluar, dan memaksa pergi ke arah Luming. Pemuda ini tidak bergerak. Pemuda ini, bagaimanapun, adalah penguasa gunung yang terkenal. Dia adalah Raja Dewa ke-7.
Dia disebut Lan Wei. Padahal, meski banyak orang di sini, kebanyakan dari mereka hanya melihat keseruannya. Mereka tahu bahwa darah dewa primitif pasti tidak ada hubungannya dengan mereka. Belum lagi keberadaan 10 besar dalam daftar Raja-Raja Dewa, tetapi untuk mengatakan bahwa kekuatan Lu Ming sendiri juga yang telah mengalahkan keberadaan Oriental Fins dan dapat bersaing dengan Tian Jiao di 10 besar. Beraninya orang biasa berani bertarung. Ya, aku mendapatkan darah dewa primitif. Lu Ming tidak menyangkalnya dan berkata langsung. Apa yang dikatakan Lu Ming tidak terduga. Awalnya, orang mengira Lu Ming akan berbohong. Tanpa diduga, Lu Ming mengakui secara langsung. Ternyata darah aslinya benar-benar ada padamu. Oke, bagus sekali. Serahkan dia. Jalan keserakahan terungkap. Sudah keluar, aku sudah menyempurnakannya. Lu Mingdao. Apa, sudahkah kamu memurnikannya? Tidak mungkin. Bagaimana darah dewa primitif bisa dimurnikan dalam setengah bulan? Omong kosong. Lan Wei meraung. Dia pikir Lu Ming tidak masuk akal. Percaya atau tidak? Lu Ming berkata dengan ringan. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Lan Wei minum, lalu meraung dengan ganas. Dia menunjukkan semangat primitifnya dan berubah menjadi binatang raksasa dengan ketinggian 1 juta meter. Dia membunuh Lu Ming dengan raungan. Pada saat ini, tubuh di sekitar Flash, Morong Kyushui, Feng Qingshui, dan lainnya semuanya tiba, berdiri di satu sisi untuk menyaksikan pertempuran. Mencari kematian. Lu Ming minum dengan dingin, dan tombak Basen muncul. Pistol menyapu, dan tombak tumbuh dengan cepat, mencapai 1 juta meter. Itu menyapu ke Lan Wei. Ledakan dahsyat, guncangan tubuh Lan Wei, bola balik. Kekuatan yang luar biasa. Banyak orang terkejut, Lan Wei telah dikalahkan, bagaimana kekuatan Lu Ming bisa begitu kuat. Di 14 gunung, Lu Ming membunuh Oriental Fins dan Oriental Skylark. Tidak ada yang melihatnya, kalau tidak, dia tidak akan begitu terkejut. Pedang Tian Luo, bunuh. Lan Wei meraung, pecah dengan seluruh kekuatannya, memadatkan seni rahasia asli, dan membunuh Lu Ming. Sejujurnya, Lan Wei sangat kuat. Raja Tuhan menempati urutan ke-7. Nyatanya, itu tidak dibawa Oriental Skylark. Kekuatan tempurnya luar biasa. Sebelum Lu Ming membuat terobosan, tidak mudah membunuh Lan Wei. Aku khawatir itu perlu merangsang semua kekuatan senjata Basen. Tapi sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat ke-8, yang sama sekali tidak diperlukan. Ledakan. Lu Ming menjalankan semua kekuatan sihir, dan memicu kekuatan tempur 5 kali dari formula kata perang, dan senjata super ajaib lewat. Kapan? Seni rahasia asli Lan Wei terguncang secara langsung. Pistol ajaib besar membombardir Lan Wei lagi. Tubuh Lan Wei bergetar hebat dan batuk darah, yang rusak parah. Kemudian, pikiran Lu Ming bergerak. Pedang pemecah kehampaan dan ujung iblis bersatu dan membunuh Lan Wei. Lan Wei mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi Lu Ming sendiri telah membunuhnya. Tenda tombak yang cerah dan tak tertandingi, menuju tusukan tubuh Lan Wei. Dengan raungan teror, Lan Wei tertusuk tombak dan dipakukan ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia. Matanya melebar dan dia menatap Lu Ming. Itu luar biasa. Pada saat yang sama, vitalitasnya menghilang dengan cepat. Kamu. Lan Wei menatap tangga, dan darah menyembur dari mulutnya. Dia tidak percaya bahwa dia begitu dikalahkan. Ini hanya beberapa gerakan. Dia gagal total. Pada saat berikutnya, dia kehabisan vitalitas dan tidak bernafas. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan Lan Wei. Ini adalah cincin penyimpanan Master Gunung. Lu Ming tidak akan melepaskannya. Ke segala arah, ada semburan nafas dingin yang datang dari segala arah. Mereka menatap pemandangan itu, dan mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Lan Wei, yang ke-7 dalam daftar Raja Dewa, terbunuh seperti ini. Itu tidak benar. Tian Jiao top lainnya, seperti Master Gunung terkenal lainnya, terlihat lebih buruk. Secara khusus, para Master Gunung yang menempati peringkat keempat itu sangat bermartabat. Lu Ming dapat membunuh Lan Wei, aku khawatir meskipun mereka naik, itu juga berbahaya. Kekuatan tempur semacam ini, hanya 3 Raja Dewa teratas yang bisa bertarung. Sengit, sepertinya kamu berpetualang di 14 gunung. Kultivasimu telah menembus 1 tingkat dan mencapai tingkat ke-8 Raja Dewa. Suara suram keluar, dan pada saat yang sama, sesosok perlahan melangkah ke arah Lu Ming. Napas dingin membuat suhu pemandangan turun tajam. Feng Wuqi akan melakukannya. Seseorang berbisik. Win Wuqi, yaitu penguasa gunung dari Gunung Liumin, menempati urutan ketiga dalam daftar Raja Dewa, kedua setelah Morong Kyushui dan Feng Qingshui. Kau ingin melakukan hal yang sama? Lu Ming menatap Feng Wuqi. Jika kamu menyerahkan darah dewa asli, aku tidak bisa melakukannya. Angin adalah sihir. Aku bilang pemurnian, tapi kamu tidak percaya. Ayo pergi. Jika kamu ingin mati, kamu hanya bisa mengirimmu ke jalan. Lu Ming berkata dengan dingin. Ini nada yang besar.
Jika menurutmu pencapaianmu telah menembus, kamu akan menjadi sombong. Jangan lupa, pencapaianmu lebih rendah dariku. Keluarlah, Raja Hantu. Win Wuki mengaum, tubuhnya sendiri dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi zombie besar. Lu Ming sudah makan, benar-benar zombie, tubuh dewa primitif angin Wuki, sebenarnya adalah zombie. 3459. Dewa primitif berevolusi dari dewa primitif, dan dewa primitif semuanya dibiarkan oleh sifat langit dan bumi. Akankah sifat surga dan bumi membiarkan zombie? Bagaimana mungkin? Bukankah zombie berevolusi setelah kematian yang kuat? Lu Ming terkejut. Setelah penyihir angin diubah menjadi dewa primitif, pada saat yang sama, Raja Hantu muncul di sampingnya, yang juga besar dan penuh dengan udara dingin. Inilah rahasia asli angin Wuki, Raja Hantu. Membunuh. Penyihir angin mengaum dan membunuh Lu Ming dari kedua sisi. Bersenandung. Lu Ming mengocok senjata basen dan mengubahnya menjadi dua tombak, menusuk Feng Wuki dan Raja Hantu Ujian. Dua ledakan berturut-turut keluar, angin Wuki dan Raja Hantu Ujian, keduanya mundur. Dengan kekuatan ini, ku dengar skill rahasia aslimu telah memotong belenggu. Gunakan itu, atau dia bukan lawanku. Lu Mingdao. Dia cukup penasaran untuk melihat seberapa kuat seni rahasia asli orang lain setelah mereka memotong belenggu mereka. Jika kamu ingin mati, kamu akan selesai. Angin Wuki meminumnya, dan Raja Hantu meraung dan bergegas menuju angin Wuki. Tanpa diduga, itu menyatu dengan angin Wuki. Kemudian, nafas yang mengerikan keluar, dan kehampaan itu bergetar hebat. Kembali. Sungguh tekanan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan sekretaris asli setelah mematahkan belenggu? Banyak orang terkejut dan mundur. Lu Ming, mati untukku. Angin Wuki meraung, dan tubuhnya setinggi 1.000.000 meter datang ke arah Lu Ming. Kukunya yang sangat panjang seperti pedang. Mereka menangkap Lu Ming. Lu Ming lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Namun, momentum Lu Ming tidak hilang sama sekali. Pistol basen meledak ke langit dan berubah menjadi senjata panjang yang besar dan tak tertandingi, yang meledak. Ledakan. Dua orang bergerak, langit dan bumi gila, kehampaan tersapu oleh momentum yang mengerikan, kekacauan menjadi sepanci bubur. Pistol basen bergetar terus-menerus. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Sungguh kekuatan yang luar biasa, untuk memotong belenggu, dan tidak memotong, itu benar-benar dua tingkat. Seru Lu Ming di dalam hatinya. Kekuatan Win Wuki jauh lebih kuat dari Oriental Skybird dan Lan Wei. Tidak terlalu sulit untuk membunuh mereka. Lu Ming memperkirakan bahwa kekuatan Feng Wuki dapat membunuh dewa biasa. Untuk mengetahui bahwa God King dan God King, jaraknya terlalu besar, perbedaan antara dunia, sulit untuk dilintasi. Hanya sejumlah kecil orang jenius yang bisa berada di ranah Raja Dewa dan Raja Perang. Jelas, Feng Wuki adalah orang seperti itu. Nyatanya, Skylark Oriental, Lan Wei, kekuatan bertarung semacam ini, bisa bertarung dengan Raja Dewa biasa, belum tentu menang, tapi belum tentu kalah. Membunuh. Setelah mengalahkan Lu Ming dengan gerakan Feng Wuki, dia melancarkan serangan badai untuk membunuh Lu Ming secara menyeluruh. Mengapa Lu Ming tidak menggunakan roh primitifnya? Kalau tidak, musuh akan dikalahkan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, dia sangat kuat. Jika semangat aslinya belum ditampilkan, dia bisa bertarung dengan angin, penyihir, dan ki seperti ini. Ini benar-benar mengerikan. Jika kultivasinya menembus ke puncak kerajaan ilahi, tahta pertama Murong Kyushui akan dalam bahaya. Siapa bilang tidak? Banyak orang berbicara dengan suara rendah. Gerbang dominasi, pedang penghancur kekosongan. Lu Ming terus memandatkan beberapa seni rahasia asli, membunuh Siang Feng Wuki. Namun, dalam keadaan seperti itu, kekuatan Feng Wuki benar-benar luar biasa, dan tubuhnya tak terkalahkan, dan kekuatannya tak terbatas. Dengan satu gerakan, dia akan terbang keluar dari gerbang dominasi. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, pedang pemecah kehampaan dan pedang iblis semuanya dicabut. Apa gunanya metode kultivasi kuno untuk mengendalikan banyak jenis seni rahasia asli tanpa disempurnakan? Lebih baik berspesialisasi dalam satu. Minuman dingin penyihir angin, dengan ironi yang kental, serangannya lebih ganas. Lu Ming melawan dengan senjata ajaib. Dalam sekejap, Lu Ming melawan selusin gerakan. Tubuh Lu Ming bergetar dan mundur ribuan mil. Bukankah untuk memotong belenggu dari seni rahasia asli? Kamu pikir kamu berhasil? Suara senjata menakutkan meledak dari lubang. Wajah semua orang berubah dan menjadi luar biasa. Keterampilan rahasia asli telah memotong belenggu. Dia juga memotong belenggu seni rahasia aslinya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia mempraktikannya? Banyak orang mengaum bahwa beberapa orang yang mengetahui situasinya tahu bahwa Lu Ming telah berada di sini kurang dari 200 tahun. Bahkan lebih luar biasa bahwa harga dirinya telah rusak parah. Wajah Feng Wuki juga berubah dengan liar, ekspresi tak percaya. Ini adalah, yang paling mengejutkan adalah orang-orang dari Liga Naga, terutama mereka yang telah lama mengikuti Lu Ming, seperti Tianxing dan Suiku.
Mereka datang dari Gunung Xiaofeng bersama Luming. Saat pertama kali bertemu Luming, Luming hanya bisa bersaing dengan mereka. Tapi sekarang, hanya beberapa tahun kemudian, Luming bisa bersaing dengan Tian Jiao top dunia. Hampir setiap saat, ketika mereka melihat Luming lagi, kekuatan Luming akan meningkat pesat. Kecepatan kemajuan ini mengerikan. Biarkan aku meledakkanmu. Luming meraung dan melangkah keluar, dan senjata ajaib itu melambai. Dia mengambil tekanan yang mengerikan dan menghancurkannya ke Feng Wuqi. Mengaum. Angin Wuqi mengaum, seperti kebangkitan kaku dewa primitif, memancarkan gas mayat yang kuat, dan membunuh Luming. Bang, bang. Dalam sekejap, keduanya saling serang dengan 18 jurus. Tubuh Feng Wuqi bergetar hebat dan jatuh ke belakang seperti sengatan listrik. Di jarinya, rumah yang sebanding dengan artefak tingkat raja, 3 rusak. Wah! Bentuk tubuh Luming terus melawan Feng Wuqi. Tombak cerah ditusuk di dada Feng Wuqi dengan kecepatan luar biasa. Win Wuqi menjerit, dadanya yang tak tertembus, diledakkan keluar dari lubang besar, tubuh mundur gila, darah menyembur dari mulut. Bawa kamu di jalan. Luming memegang tombak dan melangkah maju untuk memecahkan masalah sihir angin. Saat ini, Luming mengilhami kekuatan senjata super ajaib, dan kekuatannya sepenuhnya di atas penyihir angin. Saat ini, wajah Luming tiba-tiba berubah. Sepatu bot untuk membunuh angin telah muncul di kakinya. Sosoknya melintas dan dia pergi. Saat Luminggang pergi, lampu pisau melintas dari tempat Luminggang baru saja berdiri. Luming muncul ribuan meter jauhnya. Wajahnya dingin. Dia menatap ke suatu arah dan berbisik, Murong Kyusui. Ya, Murong Kyusui yang menyerang Luming dengan pisau lempar. Jika Luming tidak tajam, aku akan dipukul. Ini Tian Jiao, Raja Dewa nomor 1. Serangan diam-diam, haha. Luming tersenyum sinis. Wajah Murong Kyusui tenang dan acuh tak acuh. Dia melirik ke segala arah dan berkata dengan suara nyaring, Tuan-tuan, aku sarankan kita bergandengan tangan untuk membunuh Luming. Bagaimana menurut kamu? Ketika Murong Kyusui mengatakan ini, mata banyak orang berbinar, terutama para master gunung terkenal itu. 3460. Para master gunung terkenal itu semuanya menunjukkan warna bergerak. Kekuatan Luming begitu kuat bahkan Feng Wuqi pun bisa menekannya. Mereka sendirian. Aku khawatir tidak ada yang menjadi lawan Luming kecuali Murong Kyusui. Satu persatu, hasilnya telah hancur, tetapi dengan begitu banyak dari mereka yang bertarung bersama, mengalahkan Luming bukanlah masalah. Bahkan jika darah dewa asli belum dimurnikan oleh aku, bagaimana kamu bisa membaginya ketika begitu banyak dari kamu melakukannya? Bahkan jika kamu merebutnya, diperkirakan pada akhirnya akan jatuh ke tangan Murong Kyusui. Kamu baru saja membuat penggunaan Murong Kyusui dengan sia-sia. Luming berkata dengan senyum tipis. Begitu ini dikatakan, wajah para penguasa gunung berubah lagi. Luming benar. Kekuatan Luming tidak normal. Mengapa bukan Murong Kyusui? Bahkan jika mereka mendapatkan darah dewa primitif, apakah mereka bersaing dengan Murong Kyusui? Pada akhirnya diperkirakan Murong Kyusui akan menjadi gaun pengantinnya. Mata semua orang berbinar. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bergerak. Wajah Murong Kyusui suram, dan dia bahkan lebih mungkin membunuh Luming. Dia berkata dengan dingin, Tuan-tuan, aku bersumpah bahwa setelah membunuh Luming, aku tidak dapat menginginkan darah asli Tuhan. Kamu dapat menangani darah asli. Aku hanya menginginkan hidupnya. Murong Kyusui, ini benar. Seseorang pindah. Aku bisa bersumpah demi hidupku. Jalur air Murong Kyu. Meskipun darah dewa primitif sangat berharga, dia tidak dapat menggunakannya dibandingkan dengan potongan batu jiwa kehidupan. Menurut roh batu dari fragmen batu jiwa kehidupan, setelah semua potongan batu jiwa-jiwa kehidupan dikumpulkan bersama untuk membentuk jiwa kehidupan Yuan Stone yang utuh, ia dapat menjadi penguasa alam semesta di hutan belantara yang luas. Apa keberadaan penguasa alam semesta? Itu adalah keabadian yang hampir nyata, hidup berdampingan dengan alam semesta. Berapa tahun alam semesta ada? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas berapa banyak makhluk yang lahir dan betapa cantiknya Tian Jiao. Tapi selama bertahun-tahun, harga langit yang menakjubkan dan indah yang tak terhitung jumlahnya, bisa menjadi penguasa alam semesta, berapa banyak orang. Aku khawatir satu-satunya yang benar-benar dapat mengklaim sebagai penguasa adalah mereka yang berada di 10 besar. Tentu saja, para titan di istana surga berkata sebaliknya. Dapat dibayangkan bahwa penguasa alam semesta, seperti apa keberadaannya, injakan kaki, alam semesta akan bergetar. Meskipun darah dewa primitif sangat berharga dan dapat membantu orang memadatkan darah dewa primitif, Murong Kyusui sangat percaya diri dengan bakatnya dan sangat yakin bahwa meskipun dia tidak memiliki darah dewa primitif, dia juga dapat memadatkan darah. Dewa-dewa primitif, itu hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Yah, sudah beres. Ayo pergi. Sekaligus, beberapa gunung dan gunung terkenal mengambil inisiatif dan langsung mengubah mereka menjadi dewa primitif dan melancarkan serangan mengerikan ke Luming. Kapan?
Luming menyerang 3 pisau lempar Murong Kyusui dengan satu gerakan, dan serangan para penguasa gunung itu akan tiba. Kekuatan ilahi Luming berjalan dengan liar, dan seni rahasia orisinal lainnya muncul. Bulan lunar, hari matahari, menuju Master Gunung seperti singa, menghalangi pria itu. Selain itu, gerbang Master, pedang pemecah kehampaan, juga diblokir oleh Master Gunung. Nah, mati untukku. Angin Wuki mengaum, dan tubuhnya yang besar menghujani Luming. Kekuatannya tidak terbatas. Setiap serangan, dia mengguncang kekosongan. Telapak tangannya yang telanjang ditutupi dengan logam. Mereka bahkan lebih besar dari gunung. Mereka bertepuk tangan pada Luming. Di sisi lain, Murong Kyusui mengontrol 9 pisau lempar, terbang secara vertikal dan horizontal, membunuh Luming. Setiap pisau lempar dapat membunuh salah satu ahli top, dan setiap pisau lempar dapat menghasilkan krisis fatal bagi yang kuat di negara bagian Senjun. Pedang salju. Pada saat yang sama, Tianjiao teratas lainnya juga bergerak. Feng Qingsui dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Dia memegang pedang putih salju panjang di tangannya. Pedang itu bersinar di malam hari. Kemudian dia menebangnya dan membunuh Luming. Angin salju yang jernih, seni rahasia asli juga memotong belenggu, sama sekali tidak lebih lemah dari penyihir angin, atau bahkan lebih kuat, jika tidak, peringkatnya tidak akan berada di atas penyihir angin. Selain Luming, ada 11 master gunung terkenal. Sebelum dan sesudah Luming membunuh 3, ada 8. Saat ini, hampir semua dari 8 master gunung terkenal mengambil tindakan. Dengan begitu banyak master tak tertandingi, bahkan Raja Dewa biasa akan dihancurkan dalam sekejap. Kaki Luming menginjak sepatu bot angin, bekerja sama dengan teknik Kunpeng 9 hari, dan berkedip cepat untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, perisai Tianxuan dan gerbang dominasi ada di sekeliling tubuh, dan senjata tiran terus-menerus menyerang, memblokir sebagian serangan. Namun, Luming masih meledak dan menabrak Gunung Flaming. Tapi, ini baru serangan gelombang pertama. Sesaat kemudian, gelombang serangan kedua tiba. Luming sudah selesai. Banyak orang memikirkannya. Tercela, begitu banyak penguasa gunung yang menyerang salah satu sekutu. Sayang sekali. Banyak orang di Liga Naga meraung di dalam hati mereka, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan perang tanpa daya di level ini. Dengan prestasi mereka, mereka tidak bisa berhubungan. Bahkan sosok seperti Boyi pun sama, dan perbedaannya terlalu besar. Tapi saat ini, ada sinar matahari yang berterbangan di kejauhan. Sinar ini, seperti pisau ajaib, memecahkan kehampaan dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka menyerang Murong Kyusui dan lainnya. Murong Kyusui dan yang lainnya menghadapi perubahan, hanya bisa menangguhkan serangan terhadap Luming, berbalik arah, untuk menahan sinar ini. Mengaum. Serangkaian raungan terdengar, dan Xiaoguang diblokir. Namun, beberapa master gunung dengan kekuatan yang lebih lemah berulang kali mundur akibat gempa. Siapa ini? Murong minum banyak air musim gugur. Wajahnya dingin dan melihat ke satu arah. Ke arah itu, sesosok datang dari langit. Paman Lan. Luming berseru kaget. Ini adalah pedagang biru. Luming, kamu baik-baik saja. Lan Sang menatap Luming dengan sedikit khawatir. Aku baik-baik saja, Paman Lan, prestasimu. Luming menatap Lan Sang dengan hati-hati, dan matanya melebar karena terkejut. Secara alami, pencapaian Lan Sang tidak pulih. Yang berubah adalah kekuatan jiwanya. Di sekitar tubuh Lan Sang, ada banyak lingkaran cahaya di sekelilingnya. Aura ini hanyalah kekuatan jiwa. Hal yang paling menakjubkan adalah Luming merasa bahwa kekuatan jiwa Lan Sang telah menembus batas, yang sepenuhnya setara dengan alam dewa dan raja. Di masa lalu, kekuatan jiwa Lan Sang sangat kuat, jauh lebih tinggi dari orang lain. Bahkan kekuatan jiwa karakter dalam kondisi puncak God King tidak setinggi Lan Sang. Karena kultivasi di masa puncak Lan Sang adalah puncak Senjun. Tetapi pada saat itu, kekuatan jiwa pedagang biru hampir sama dengan puncak Raja Dewa. Dengan kekuatan jiwa, dia bisa melawan puncak Dewa Raja, bahkan menghancurkannya. Sekarang, pedagang biru itu setara dengan kerajaan Tuhan hanya dengan kekuatan jiwanya. Luming belum pernah mendengar tentang jiwa yang begitu kuat. Melangkah ke Tuhan dengan kekuatan jiwa. Itu luar biasa. Tampaknya Lan Sang benar-benar mengalami petualangan selama periode waktu ini. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Setara dengan kekuatan jiwa kerajaan Tuhan. Ketika Feng Qingsui dan yang lainnya melihat Lan Sang, mereka semua terkejut. Mereka semua berasal dari kekuatan besar, tetapi mereka tidak mengolah diri mereka sendiri, tetapi kekuatan jiwa mereka begitu kuat sehingga mereka tidak dapat melihatnya sebelumnya. 3461. Luming, mereka memberikannya padaku. Saat Lan Sang membuka mulutnya, auranya semakin mempesona. Aura ini, seperti pedang ajaib, melayang di sekitar tubuh Lan Sang dan mengarah ke Tianjiao itu. Bukankah itu Raja Dewa? Bunuh. Penyihir angin sangat dingin untuk diminum, dan kesempatan untuk membunuh sangat kaya. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa takut akan Tuhan?
Terlebih lagi, seberapa kuat kemampuan Lan Sang untuk mencapai God King hanya dengan jiwanya. Ledakan. Angin tangan Wookiee, kaki dalam kehampaan, menuju bisnis biru untuk membunuh, tembakan telapak tangan, menuju penindasan bisnis biru dan turun. Wind Wookiee sekarang setinggi 1 juta meter, bisnis biru di depannya, seperti debu. Tapi di tubuh Lan Sang, sebuah lingkaran cahaya menyala, menerangi area tersebut. Seperti pisau ajaib, dia memotong Feng Wookiee. Dengan keras, serangan mereka bertabrakan, dan tubuh Feng Wookiee bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Kemudian, pedagang biru itu melangkah maju, dan sinar matahari memenuhi langit, dan dia ingin menutupi kedelapan penguasa gunung. Paman Lan, orang itu, berikan padaku. Lu Ming mengacu pada Murong Qiushui, ke jalan bisnis biru. Pria ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Pedagang biru itu berbicara dengan Lu Ming, dan kemudian cahaya itu meledak, membunuh Feng Wookiee dan yang lainnya. Dia menutupi ketujuh orang kuat, seperti Feng Wookiee, Feng Qingsui, dan sebagainya. Jalan Xiaoguang menyelimuti orang-orang ini. Dan Lu Ming melangkah maju, menuju Murong Qiushui. Murong Qiushui, sekarang hanya ada kita berdua. Ayo bertarung. Pistol Basen Lu Ming mengarah ke Murong Qiushui. Apakah kamu pikir aku satu-satunya yang tidak bisa membawamu? Nah, dengan cara ini, darah aslimu adalah milikku juga. Murong Qiushui mencibir. Bahkan jika pedagang biru itu muncul dan menghalangi orang lain, wajahnya tetap tenang dan penuh percaya diri. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Lu Ming menginjak kehampaan, dan tubuhnya seperti Fata Morgana. Dia bergegas ke Murong Qiushui. Saat Basengun bergetar, tombak cerah ditusuk ke Murong Qiushui. Sekitar, jantung orang yang tak terhitung jumlahnya berdetak lebih cepat. Lu Ming, siapa yang lebih kuat dari Murong Qiushui? Mungkinkah akan ada perubahan dalam daftar dewa nomor 1? Buat itu untukku. Murong Qiushui meraung, dan 9 pisau terbang di sampingnya bergetar hebat, lalu menghembuskan nafas keheranan. Tenda pisau itu menyilang. Itu adalah kekuatan untuk mematahkan belenggu. Membunuh. 9 pisau lempar berubah menjadi 9 hong yang mengejutkan. Mereka terbang menuju Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, Lu Ming telah bersiap, dan indera rohnya terkunci mati dalam 9 pisau lempar, dan senjata ajaib itu meledak. Ketika dandang. Ujung tombak bertabrakan dengan 9 pisau lempar, dan kemudian 9 pisau lempar ditembakkan. Namun, begitu 9 pisau lempar diserang dan terbang keluar, mereka berbalik arah dan terus membunuh Lu Ming. Mereka tidak dapat diprediksi dan kuat. Namun, Lu Ming tidak seperti dulu lagi. Dia menusuk senjata ajaibnya terus-menerus. Setiap kali, dia secara akurat meniup 9 pisau lempar ke udara, dan dia terus mendekati Murong Qiushui. Ledakan. Akhirnya, Lu Ming menekan dengan satu tembakan, dan tenda senjata besar menekan tekanan air ke arah Murong Qiushui, mengunci Murong Qiushui sepenuhnya. Wajah Murong Qiushui berubah dan seluruh tubuhnya dipenuhi ribuan air. Dia memasang perisai berat di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengontrol 9 pisau lempar dan membunuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming terus-menerus memunculkan seni rahasia asal. Dia menggunakan semua seni rahasia asli, semua pisau lempar diblokir. Saat senjata Basen ditekan, semua serangan Murong Qiushui dihancurkan dan diledakkan. Dengan keras, tubuh Murong Qiushui bergetar hebat dan terbang keluar seperti cangkang. Hanya itu yang kamu punya. Jika kamu punya kartu, gunakan itu. Suara Lu Ming keluar. Kekuatan Murong Qiushui saat ini kuat, tetapi hanya mengandalkan misteri pisau lempar, yang paling banyak satu sutra lebih kuat dari penyihir angin. Raja Tuhan adalah nomor 1 dalam daftar, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apakah ini kekuatannya? Bagus, 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 berapa tahun? Tidak ada yang bisa memaksaku untuk menggunakan semua kekuatanku. Lu Ming, kamu yang pertama. Murong Qiushui meraung, matanya memancarkan cahaya ganas, dan kemudian meraung. Dia seperti letusan gunung berapi, dan menghembuskan nafas yang lebih menakjubkan. Nafasnya berlipat ganda. Ini adalah keterampilan rahasia. Hati Lu Ming tergerak. Dia berspekulasi bahwa Murong Qiushui seharusnya menguasai sejenis seni rahasia, mirip dengan formula kata-kata perang, yang dapat menggandakan kekuatan. Murong Qiushui sudah sangat kuat. Kekuatannya berlipat ganda, dan kekuatan bertarungnya secara alami menjadi lebih menakjubkan. Berdengung. 9 pisau lempar digantung oleh Murong Qiushui dan bergetar terus-menerus karena input daya yang terlalu besar. Mati untukku. Minum air musim gugur Murong, 9 pisau lempar ke 9 cahaya pelangi yang indah, bergegas ke Lu Ming, kecepatannya mengejutkan. Kali ini, kekuatannya lebih menakjubkan dan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ayo. Lu Ming mengocok senjata Basen, dan tombak yang indah itu meledak. Setiap tombak ditusuk dengan pisau lempar. Guncangan dahsyat terjadi, dan terjadi ledakan besar di daerah ini. Setiap tabrakan seperti ledakan bintang, dan momentumnya menyapu segala arah. Jika di luar, pasti akan menghancurkan bumi dan langit. Kekuatannya sangat kuat, aku khawatir itu lebih dari 2 kali lipat.
Tabrakan terus-menerus membuat telapak tangan Luming mati rasa. Luming menghela nafas bahwa keterampilan rahasia Murong Kyushui benar-benar luar biasa. Meski tidak bisa dibandingkan dengan formula kata perang, setidaknya bisa meningkatkan kekuatan 3 atau 4 kali lipat. Ini benar-benar rahasia yang langka. Murong Kyushui, yang layak dipilih oleh jiwa Yuan Stone, terlalu kuat, kekuatannya sungguh luar biasa. Dalam pertemuan Luming dengan semua Tianjiao, kecuali pedang Kaisar Misterius No. 1, aku khawatir tidak ada lawan Murong Kyushui dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Alam semesta terlalu besar, ada ras yang tak terhitung jumlahnya, dan Tianjiao tidak tahu berapa banyak. Meskipun Luming adalah monster, mungkin tidak ada karakter yang lebih jahat dari Luming. Misalnya, mungkin tidak ada yang namanya menguasai beberapa keterampilan supernatural, mengendalikan beberapa keterampilan rahasia melawan surga, dan bahkan mengendalikan beberapa karakter kuno asli. Tidak realistis bertemu orang-orang seperti itu dan mencoba melintasi beberapa alam. Di hadapan Murong Kyushui, kultivasi Luming sedikit lebih rendah, dan tanpa mengerahkan tubuh aslinya, Luming agak dikalahkan. Kalau begitu, ayolah. Luming berpikir, di dalam hatinya, setetes darah primitif mulai bergerak, menjadi ribuan darah, menjadi cahaya darah Luming yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian masuk ke dalam tubuh. Di tubuh Luming, ada suara nyanyian naga yang samar. Saat ini, Luming merasakan tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Luming merangsang darah dewa primitif, tetapi tidak berubah menjadi bentuk naga, dan tetap manusia. Kemudian, sebuah senjata menyapu, sebuah tenda senjata besar, menyapu ke segala arah, membombardir 9 pisau lempar. 3462. Pistol Basen membombardir 9 pisau lempar. 9 pisau lempar bergetar hebat. Mereka tersapu dan hampir hancur berkeping-keping. Di kejauhan, wajah Murong Kyushui berubah dengan liar dan tubuhnya terkejut. Dia mundur lagi dan lagi. Wajahnya pucat, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kejutan dari seni rahasia asli terlalu kuat. Dia sendiri terlibat dan menderita beberapa luka. Kenapa kamu begitu kuat? Murong Kyushui terkejut dan matanya dipenuhi kengerian. Kekuatan Luming, bagaimana itu bisa meledak begitu parah hingga benar-benar menekannya? Aku tidak mengatakan bahwa darah dewa primitif telah dimurnikan olehku. Luming berkata dengan ringan. Kamu benar-benar memurnikan darah para dewa primitif. Sialan. Murong Kyushui meraung dan lebih terkejut. Luming sebenarnya bisa memurnikan darah dewa primitif dalam waktu setengah bulan. Dia tidak ragu bahwa kekuatan Luminggang sangat luar biasa sehingga tubuhnya tidak bertambah besar, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Hanya dengan memadatkan darah primitif Tuhan dan memasuki dunia baru, roh primitif dapat dicapai. Wajah Murong Kyushui penuh dengan kecemburuan. Sudah berapa lama dia ada di dunia ini? Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya melangkah ke puncak dan menjadi yang teratas dalam daftar raja-raja dewa. Tetapi selama bertahun-tahun, dia tidak menumbuhkan semangat primitif ke tingkat berikutnya, memadatkan darah dewa primitif. Tapi Luming melakukannya. Dia sangat cemburu sehingga dia akan menjadi gila. Mendengar dialog antara Luming dan Murong Kyushui, yang lainnya juga kaget. Luming, bahkan jika kamu telah berlatih darah dewa primitif, apa yang akan terjadi? Bunuh kamu, tiriskan darahmu, saring, aku masih bisa mengambil langkah itu. Wajah Murong Kyushui sangat ganas. Dia meraung, 9 pisau menjadi 1, orang dan pisau menjadi 1, potong semuanya, bunuh. 9 pisau lempar Murong Kyushui dikumpulkan menjadi 1 dan menjadi panjang. Saat ini, tubuh Murong Kyushui menyusut dan terbang ke pisau lempar. Itu menyatu dengan pisau lempar dan menjadi pisau terbang. Pisau terbang ini, mengirimkan tenda pengguncang bumi, hanya tenda pisau yang meluap, membuat kehampaan bergetar, dan ada banyak retakan yang ganas. Sua. Kemudian, pisau lempar meledak ke arah Luming. Apakah kamu akhirnya melakukan yang terbaik? Luming mencibir di sudut mulutnya. Kekuatan di tubuhnya mengalir ke arah senjata tiran. Kemudian, senjata Luming menjadi tombak dan menusuk Murong Kyushui. Saat ini, nafas banyak orang tidak lancar, menatap pukulan itu. Pertempuran antara Lan Sang dan Feng Wuqi berhenti. Saat ini, Angin Wuqi dan yang lainnya dalam kesusahan besar, satu persatu mereka semua terluka dan berdarah. Dengan upaya bersama dari begitu banyak orang, mereka bukanlah lawan dari para pedagang biru. Mereka dipaksa bersama dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, pedagang biru itu berhenti, tidak menyerang, tetapi menatap Luming dan Murong Kyushui. Dengan cara ini, Feng Wuqi dan talenta lainnya memiliki kesempatan untuk bernafas. Di mata banyak orang, senjata panjang dan pisau lempar bertemu di udara. Ledakan. Kehampaan, guncangan keras yang dahsyat ini, di tempat tabrakan senjata panjang dan pisau lempar, meledakkan kecemerlangan yang tak tertandingi, bahkan lebih terang dari matahari. Seolah-olah dua bintang bertabrakan dan meledak,
kekuatan dahsyat itu berubah menjadi gelombang yang terlihat dan menyapu ke segala arah. Kembali, kembali. Mereka yang menonton perang di sekitar akan mundur lagi dan lagi. Karena tabrakan semacam ini terlalu mengerikan, itu telah sepenuhnya melampaui lingkup alam ketuhanan dan memasuki tingkat lain, yang dapat disebut konfrontasi ekstrim dari alam ketuhanan. Pada saat berikutnya ketika keduanya bertabrakan, pisau terbang itu bergetar hebat. Orang bisa melihat ada deretan garis horizontal pada pisau terbang, dan jumlah retakan meningkat dengan cepat. Murong dikalahkan oleh Qiu Shui. Banyak orang gila. Jelas, air musim gugur Murong jatuh tertiup angin. Menyentuh. Pada saat berikutnya, pisau lempar pecah berkeping-keping, dan teriakan menyebar ke seluruh penonton. Kemudian orang melihat sosok dan terbang mundur dengan kecepatan luar biasa. Sosok ini tentu saja adalah Murong Qiu Shui. Ledakan. Murong Qiu Shui menabrak gunung berapi, yang membuat gunung berapi itu bergetar dan hampir terbelah. Murong Qiu Shui memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Ada lubang besar di dadanya, yang ditusuk oleh tombak. Murong Qiu Shui rusak parah dan napasnya sangat tertekan. Dan tombak panjang di udara melintas, memperlihatkan sosok Lu Ming. Napas Lu Ming stabil dan wajahnya dingin. Langkah barusan tidak berpengaruh padanya. Sekarang, setelah Lu Ming mendesak kekuatan darah dewa primitif, kekuatannya telah sepenuhnya melampaui Murong Qiu Shui, meskipun kultivasinya masih lebih rendah dari sisi lain. Murong Qiu Shui, kamu dikalahkan, sekarang aku akan mengirimmu ke jalan. Mulut dingin Lu Ming, selangkah demi selangkah, menuju Murong Qiu Shui dan pergi, membunuh dengan dingin, terus-menerus menuju Murong Qiu Shui menyebar dan pergi. Bunuh dia, hahaha. Di tubuh Lu Ming, roh batu jiwa kehidupan tertawa, sangat bersemangat. Selama kamu membunuh Murong Qiu Shui dan mendapatkan pecahan batu jiwa dan kehidupan pihak lain, dia dapat menelan roh batu jiwa dan kehidupan pihak lain, dan memperkuat dirinya sendiri. Dia bersemangat untuk memikirkannya. Dia semakin puas dengan Lu Ming. Dia benar-benar mengalahkan pemilik pecahan batu jiwa kehidupan lainnya, yang di luar dugaannya. Mereka memilih master pecahan batu jiwa. Mereka memilih Tian Jiao yang sangat langka, yang hampir tiada taraf. Apalagi mereka semua adalah orang-orang yang beruntung. Mereka tidak mudah dikalahkan dan tidak mudah dibunuh. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Mata marah, menangis. Tidak bisa membunuh, omong kosong, itu kamu, haha. Sebelum Lu Ming terbuka, jiwanya, Si Ling, berteriak. Tentu saja, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Hanya Lu Ming yang bisa mendengarnya. Tidak bisa membunuh. Haha. Lu Ming menyeringai, niat membunuh yang dingin, mewakili segalanya. Kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Saat ini, ada suara tua di langit. Kemudian, sebuah lampu menyala. Di depan Murong Qiu Shui, seorang lelaki tua muncul. Yang mulia. Murong sangat gembira di musim gugur. Penegak hukum. Lu Ming mengerutkan kening. Ada 3 penegak hukum di dunia ini, dan yang ini bukan yang diketahui Lu Ming. Apakah kamu ingin melanggar aturan dan ikut campur dalam pertarungan kita? Lu Ming Dao. Pembela, penegak hukum, tidak bisa ikut campur dalam duel mereka. Kali ini, kami bertekad untuk campur tangan. Di arah lain, suara lain datang. Lu Ming melihat seorang lelaki tua lagi. Pria ini seperti 2 kacang polong dalam hukum. Penegak hukum lainnya. Lu Ming, kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Desahan datang dari arah lain. Begitu Lu Ming melihat, matanya bergerak. Yang ini juga seorang petugas penegak hukum, dan dialah yang ditemui Lu Ming. 3463. Penegak hukum terakhir yang muncul adalah yang pernah dilihat Lu Ming, dan yang datang bersama para dewa. Dia datang, sedikit tak berdaya. Hahaha, Lu Ming, kataku, kamu tidak bisa membunuhku. Murong Qiu Shui tertawa. Beberapa petugas penegak hukum, aku ingin tahu, apa yang terjadi. Bahkan jika penegak hukum tidak mengikuti aturan, mereka tidak akan melawan. Tapi sekarang, 3 petugas penegak hukum keluar untuk melindungi Murong Qiu Shui. Lu Ming merasa bingung. Lu Ming, izinkan aku memberitahu kamu, Murong Qiu Shui telah lama disukai oleh orang hebat. Begitu dia menerobos alam Tuhan dan monarki, dia akan diterima sebagai murid. Oleh karena itu, kamu tidak dapat membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, kami tidak dapat menjelaskan kepada orang besar itu. Petugas penegak hukum pertama kali muncul. Pria besar. Hati Lu Ming tergerak. Di dunia ini, penegak hukum adalah yang terkuat. Siapa orang yang paling penting di mulutnya? Dunia. Lu Ming tiba-tiba memikirkan dunia tempat tujuan para dewa. Penegak hukum pernah berkata bahwa dunia ini sangat besar, dan tempatnya hanya pinggiran, dan ada dunia yang lebih dalam. Lu Ming menebak bahwa di balik gerbang yang pernah dilihatnya, semua dewa pergi ke dunia untuk berlatih. Dan apakah itu pembela atau penegak hukum, mereka hanya keluar dan mengelola di sini sementara. Orang besar di mulut penegak hukum kemungkinan besar adalah orang besar di dunia itu. Ternyata Murong Qiu Shui memiliki dukungan di belakangnya.
Lu Ming mengerutkan kening. Ada 3 penegak hukum, Bao Murong Kyushui. Dia tidak bisa saling membunuh. Dengan prestasinya, di depan aparat penegak hukum, yaitu Semut Mo. Penegak hukum, cepat, bunuh bocah ini untukku. Aku ingin bocah ini mati tanpa tempat pemakaman. Murong berteriak di musim gugur. Namun ketiga penegak hukum itu tetap tidak bergerak. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mulai dan mengabaikanku? Murong Kyushui meminum 3 petugas penegak hukum. Pria besar itu memberitahu kami bahwa kami akan melindungi keselamatan, tetapi dia tidak berjanji akan membunuh untukmu. Kata petugas penegak hukum pertama. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk membunuhnya. Aku memberitahumu, aku bisa menerobos Raja Dewa kapan saja, dan kemudian posisiku akan berada di atasmu. Di dunia ini, siapa yang tidak bisa aku bunuh? Wajah Murong ganas. Murong Kyushui, kamu bisa disukai oleh pria besar itu karena bakatmu. Tapi jangan lupa bahwa Lu Ming bisa mengalahkanmu, yang cukup untuk membuktikan bahwa bakatnya ada di atasmu. Bagaimana jika berita bahwa dia mengalahkanmu adalah diperkenalkan ke dunia? Tentunya akan ada orang dewasa yang lebih kuat yang akan membawanya sebagai muridnya. Apakah kamu masih akan berada di atasnya? Penegak hukum yang mengambil para dewa berkata dengan dingin. Kamu. Wajah Murong menjadi biru dan putih, dan kebenciannya pada Lu Ming sangat besar, dan dia membenci tulangnya. Tapi, memang, dia tidak bisa membantah. Lu Ming sangat berbakat sehingga aku yakin dia akan segera diterima sebagai murid oleh orang yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari pria besar yang menyukainya. Bagus, nak, ingatlah bahwa suatu hari nanti aku akan menghancurkanmu sendiri. Murong Kyushui menatap Lu Ming dengan cara yang kejam. Aku mengerti bahwa kamu, jenderal yang kalah, bukan lawanku, jadi aku hanya bisa melewati kecanduan mulut, mengucapkan kata-kata yang kejam, mengerti. Badut pada umumnya seperti ini. Lu Ming jalan ringan, wajah jijik. Kamu, seluruh tubuh Murong Kyushui bergetar, seteguk darah terakhir menyembur keluar, itu benar-benar marah, ekspresi Lu Ming, nada itu, benar-benar terlalu menjengkelkan. Di depan Lu Ming, dia benar-benar badut. Kita lihat saja nanti. Murong Kyushui meraung, lalu berubah menjadi pelangi dan pergi. Pecahan batu Yuan jiwaku Melihat Murong Kyushui pergi, jiwa kehidupan Yuan Siling menangis dengan sedihnya. Kamu diam. Lu Ming meminum siling dengan kekuatan jiwanya. Orang ini tidak melakukan apa-apa, tapi dia positif. Siling segera tutup mulut. Pecahan batu jiwa kehidupan, cepat atau lambat aku akan membawanya, tidak bisa lari. Lu Ming berbisik. Saat ini, Fen Qingsui dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk pergi, takut untuk tinggal, karena takut Lu Ming akan mengganggu mereka. Di tempat kejadian, hanya tersisa 3 petugas penegak hukum, Lu Ming, dan pedagang biru. Saat ini, mata seorang petugas penegak hukum menatap pedagang biru itu, mengungkapkan keterkejutan yang mendalam, dan berkata, sungguh keajaiban bahwa tidak ada inti bintang, hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk mencapai tingkat seperti itu. Ya, jarang di dunia. Dia jenius yang langka di dinasti Han. Petugas penegak hukum lainnya mengikuti. Menyanjung. Lan Sang memegang tinjunya. Namun, tidak peduli apakah kamu mempraktikkan kekuatan suci atau kekuatan jiwa, kultivasimu telah melampaui Raja Dewa, jadi kamu tidak bisa tinggal di dunia ini. Terlebih lagi, kamu belum berlatih roh primitif, jadi kamu tidak bisa memasuki dunia berikutnya untuk berlatih, jadi kamu hanya bisa dikirim. Kata petugas penegak hukum pertama. Ini membuat wajah Lu Ming dan Lan Sang sedikit berubah. Aku berani bertanya kepada petugas penegak hukum, bagaimana cara pergi? Kemana kamu akan pergi setelah kamu pergi? Tanya Lu Ming. Dari mana? Tentu saja, kembali kemana? Kata petugas penegak hukum pertama. Wajah Lu Ming dan Lan Sang berubah lagi dan menjadi sedikit jelek. Dari mana kamu berasal, kemana kamu kembali? Setelah pedagang biru keluar, apakah dia tidak ingin kembali ke wilayah orang barbar dan berada dalam bahaya lagi? Yang mulia, tidak bisakah kamu pergi ke tempat lain? Tanya Lu Ming. Tidak, itu diatur oleh orang-orang hebat di dunia yang dalam. Pasti ada alasan mereka dan itu tidak bisa diubah. Kata petugas penegak hukum pertama. Wajah Lu Ming muram dan berkata dengan pemikiran yang dalam, jika kamu ingin mengirimkannya, tolong kirimkan kami bersama. Meskipun demikian, Lu Ming masih enggan untuk pergi dari sini untuk saat ini, karena lingkungan kultivasi di dalam Gunung Fenyun terlalu bagus. Jika Lu Ming berlatih di sini, belum lagi pencapaiannya, tetapi hanya faktor kekuatan dewa asli dan seni rahasia asli, dia akan membuat kemajuan gila dan menghemat waktu yang tidak diketahui. Namun, dia tidak bisa melihat pedagang biru itu mati, dan acuh tak acuh. Lan Sang adalah guru Jingyu dan sangat baik kepadanya. Lu Ming tidak akan meninggalkan Lan Sang karena keegoisannya, yang bertentangan dengan prinsipnya sebagai seorang pria. Dia tidak bisa melakukannya.
Jika kamu ingin berjalan bersama, jika ada bahaya, kamu harus menghadapinya bersama. Tidak, Luming. Kamu tidak harus pergi denganku. Tetap di sini dan berlatih. Kamu bisa keluar nanti ketika kamu telah mencapai prestasimu. Lan Sang Lian sedang sibuk. Luming adalah harapan Jingyu untuk membalikkan kasus ini. Dia tidak boleh membiarkan Luming pergi bersamanya. Ya, Luming, bakatmu sangat cocok untukmu. Ketika berita kekalahanmu atas Murong Kyusui sampai ke dunia yang dalam, pasti ada orang dewasa yang akan menerimamu sebagai murid. Paling cocok untukmu berlatih di sini. Penegak hukum yang mengambil dewa juga mencoba membujuknya. 3464. Penegak hukum yang mengambil para dewa juga menyukai bakat Luming. Dia berharap Luming bisa tinggal dan berlatih di sini, untuk memberikan permainan penuh pada bakatnya. Luming tidak ingin tinggal. Lingkungan pelatihan internal Gunung Fenyun benar-benar membuatnya bersemangat, tetapi dia tidak dapat membuat Lan Sang kembali ke daerah barbar sendirian dan menghadapi krisis. Ayo pergi, ayo pergi. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kamu membiarkan Paman Lan tinggal bersamaku, aku akan pergi dengan Paman Lan. Wajah Luming tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Lan Sang mendesah bahwa dia sudah lama mengenal Luming. Dia mengenal Luming dengan sangat baik. Begitu Luming membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi bersamamu. Petugas penegak hukum lainnya mengatakan bahwa meskipun dia juga menghargai Luming, Luming bersikeras untuk pergi dan dia tidak akan menghentikannya. Semua penegak hukum, sebelum Luming pergi, dia ingin melakukan sesuatu. Aku harap kamu tidak menghentikannya. Luming memiliki ring tinju lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya seorang petugas penegak hukum. Kamu seharusnya sudah melihat itu sebelumnya. Begitu banyak orang bergandengan tangan untuk berurusan denganku sendirian, dan mereka tidak tertarik, jadi aku merasa tidak nyaman. Lu Mingdao. Beberapa penegak hukum mengerutkan kening. Jelas bahwa Luming ingin membunuh gunung terkenal lainnya dan mencari masalah bagi pemilik gunung itu. Namun, ini sama saja dengan satu gunung terkenal menyerang gunung lainnya, yang tidak diperbolehkan. Yah, kami sudah setuju, tetapi dengan satu syarat, kamu menginginkannya dan kamu tidak bisa mati. Penegak hukum yang mengambil para dewa. Ya. Luming mengangguk. Baiklah, silakan, kembali ke sini dalam 7 hari, kami akan membawamu keluar, dan kami akan menyapa mereka yang menjagamu, dan kami tidak akan menghentikanmu. Kata penegak hukum. Terima kasih banyak. Luming memeluk tinjunya, melintas dan pergi dari sini. Gunung Liuminsan, yang luar biasa megah, menembus awan dan menutupi suatu area. Bahkan di Gunung Fenyun, ada lebih banyak master di sini. Saat ini, banyak orang membicarakannya. Luming itu benar-benar ganas. Bahkan Murong Kyusui bukanlah lawan. Tampaknya daftar Raja Dewa akan berubah. Tempat pertama adalah Luming. Konon Luming baru ada di sini selama ratusan tahun. Rekor ini sungguh menakjubkan. Diperkirakan tidak akan ada yang bisa memecahkannya untuk waktu yang lama. Kali ini, penguasa gunung juga menyerang Luming. Aku tidak tahu apakah Luming akan mendapat masalah. Tuan gunung bersembunyi di gunung yang terkenal, jadi Luming seharusnya tidak berani datang. Orang-orang ini berbicara, tetapi saat berikutnya, mereka menatap. Karena di kehampaan yang jauh, sesosok melangkah ke langit. Pesawat pembunuh dingin, tanpa penyembunyian, membuat udara di udara tampak mengeras. Luming, ini dia. Luming, ini Luming. Dia benar-benar ada di sini. Seseorang berseru. Jangan gugup, dia adalah penguasa Gunung Fenyun. Dia tidak berani membunuh kita langsung ke Gunung Liumin. Kalau tidak, dia akan melanggar aturan. Seseorang menelepon, menstabilkan moral. Angin Wuki, keluar dari sini. Luming, seperti petir, bergetar di seluruh Gunung Liumin. Di kedalaman Gunung Liumin, Feng Wuki sedang dalam proses penutupan untuk perawatan. Dalam Perang Dunia Pertama, dia dilukai oleh Luming dan kemudian oleh Lan Sang. Cederanya tidak ringan. Secara alami, dia harus memanfaatkan waktu untuk sembuh. Kemudian suara Luming terdengar. Sialan, Luming. Win Wuki membuka matanya dan meraung. Matanya penuh dengan pembunuhan, tetapi dengan ketakutan yang kental. Luming sebenarnya memadatkan darah asli Tuhan. Di bawah pembukaan penuh kekuatan tempurnya, dia pasti bisa dibunuh. Tuan Gunung, itu tidak baik. Luming akan datang. Dia minum di luar gunung untuk menantangnya. Seseorang datang untuk melapor. Tidak peduli siapa dia tidak berani benar-benar membunuh. Dia hanya bisa berteriak di luar. Penyihir angin Ki terlihat suram. Ya. Pria itu mundur. Namun, tak lama setelah pria itu mundur, dia berlari lagi dengan panik dan berseru, Tuan Gunung, itu tidak baik. Luming telah membunuhnya dan bergegas ke Gunung Liumin. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa? Dia sangat berani. Dia adalah penguasa Gunung Fenyun. Membunuhnya seperti ini melanggar aturan. Pergi dan beritahu wali. Angin Wuki mengaum. Ya.
Pria itu pergi dengan tergesa-gesa, tetapi setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Wajahnya semakin kaget dan berkata, Tuan Gunung, itu tidak baik. Penjaganya tidak ada di sini, dan tidak ada yang bisa ditemukan. Apa? Sial. Win Wuqi mengaum, wali tidak selalu ada, kenapa tidak saat ini? Win Wuqi, keluar dan bertarunglah denganku. Saat ini, suara Luming terdengar lagi. Kali ini, Luming berada di luar gua Feng Wuqi yang tertutup. Luming, aku di sini. Sial, sial. Feng Wuqi meraung di dalam hatinya dan khawatir sampai mati pada saat bersamaan. Tapi Luming menabrak pintu, jadi dia harus keluar. Setelah menggigit giginya, Feng Wuqi bangkit dan berjalan keluar gua. Seperti yang diharapkan, dia melihat Luming berdiri di luar gua dengan tangan di atas tangannya, wajahnya dingin. Sekitar, dikelilingi oleh 6 orang Minsan, tapi tidak ada yang berani melawan. Luming, apa yang kamu lakukan di sini? Anginnya dingin. Aku datang untuk menemuimu, tentu saja. Mengapa? Begitu banyak orang telah bersatu untuk berurusan denganku sebelumnya, jadi hanya itu yang ingin kulakukan. Saluran dingin Luming. Luming, jangan main-main. Ini Gunung Liumin. Kamu adalah penguasa gunung dari Gunung Fengyun. Menurut aturan, kamu tidak bisa melawan orang lain di gunung terkenal lainnya. Apakah kamu mengerti? Feng Wuqi banyak minum. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan aturan untuk menekan Luming. Ya, terus kenapa? Aku harus melakukannya. Luming mencibir dan melangkah keluar. Napas keras naik ke langit. Tangan kanannya kosong dan memegang. Senjata ajaib muncul di tangannya. Kamu berani. Angin Wuqi mengaum. Ledakan. Untuk menemuinya, itu adalah tombak yang cerah, yang ditekan ke arahnya seperti gunung. Angin Wuqi mengaum, berubah menjadi tubuh dewa primitif, dan melawan dengan putus asa. Tapi kali ini, Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya. Setelah beberapa tarikan napas, Feng Wuqi terbaring di tanah seperti anjing mati, kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Tulangnya, aku tidak tahu berapa banyak yang patah, benar-benar tak tertahankan. Jangan bunuh aku. Feng Wuqi sangat takut. Dia ketakutan setengah mati. Dia menggigil. Dia benar-benar takut Luming menyelesaikannya secara langsung. Aku tidak ingin membunuhmu. Beri aku cincin penyimpanan. Luming berjalan mendekat dan mengambil cincin penyimpanan Feng Wuqi di mata Feng Wuqi yang tak berdaya dan memohon. Kemudian dia pergi tanpa melihat ke belakang. Ah! Angin Wuqi mengirimkan teriakan umum. Di cincin penyimpanan ini, ada semua kekayaannya. Dia telah berada di dunia selama ribuan tahun, dan telah mengumpulkan kristal primitif yang menakjubkan. Tapi sekarang, semuanya hilang, dan tidak ada yang tersisa untuknya. Dia ingin mati. Setelah Luming pergi, dia terus menuju gunung terkenal lainnya. 3465. Segera, Luming datang ke gunung terkenal berikutnya. Segera setelah itu, pemilik gunung yang terkenal ini juga dipukuli menjadi anjing mati dan cincin penyimpanan, yang juga diambil oleh Luming. Dengan cara ini, Luming pergi jauh-jauh untuk mengunjungi pegunungan yang terkenal itu. Semua pemilik gunung terkenal berakhir. Mereka dipukuli sampai mati dan cincin penyimpanan mereka diambil. Bahkan Feng Qingsui, wanita tercantik, juga sama. Luming tidak sopan. Dia tidak memiliki jejak belas kasihan. Dia mulai langsung dan mengambil cincin penyimpanan. Tiba-tiba, Lumingzi mengejutkan dunia dan mengejutkan semua orang. Bepergian ke seluruh pegunungan terkenal dan mengambil cincin penyimpanan semua pemilik gunung tidak pernah terjadi dalam sejarah. Apalagi, tidak ada satupun pembela yang berdiri. Semua orang tahu bahwa ini adalah persetujuan diam-diam dari para pembela atau petugas penegak hukum, dan semua orang bahkan lebih terkejut. Ada begitu banyak kristal primitif, cukup. Luming tersenyum. Ada begitu banyak kristal primitif, jumlahnya luar biasa. Tambahkan hingga ratusan juta. Luming dalam suasana hati yang lebih baik. Sebelum 7 hari, Luming kembali ke gunung ke-14. 3 petugas penegak hukum memandang Luming dengan mata aneh. Hari-hari ini, mereka juga menerima berita, mengetahui apa yang telah dilakukan Luming. Pemikiran bocah ini sangat kecil sehingga dia tidak bisa melewatkannya. Ketiga petugas penegak hukum itu bergumam dalam hati. Luming memiliki potensi tak terbatas dan pasti akan mengungguli mereka di masa depan. Jika suatu hari mereka datang ke sini lagi, mereka tidak akan diganggu. Memikirkan hal ini, ketiga orang itu bergidik, dan kemudian wajah mereka penuh senyuman. Mereka baik kepada Luming. Luming terdiam. Dia diam-diam mengatakan bahwa ada yang salah dengan ketiga lelaki tua itu. Luming, ayo bawa kamu ke sini, dan ingat untuk kembali ketika kamu punya kesempatan. Seorang petugas penegak hukum tersenyum. Luming mengangguk diam-diam, dan kemudian, bersama dengan Lan Sang, pergi dari sini bersama 3 petugas penegak hukum. Segera setelah itu, mereka datang ke tempat yang indah. Di sini, ruangnya terus berputar, ada lebih dari selusin pusaran air besar, terus berputar. Sekilas,
Luming tahu bahwa ini adalah lorong luar angkasa. Dunia ini sangat istimewa, kamu dapat masuk ke pusaran air sesuka hati, tetapi ketika kamu masuk, tanda kehidupan telah terekam. Selama kamu masuk ke pusaran, kamu akan kembali ke tempat kamu masuk secara otomatis setelah pergi dari sini. Kata seorang petugas penegak hukum. Begitulah. Mata Luming bergerak, tidak heran mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Paman Lan, ayo pergi. Luming menatap pedagang biru itu. Luming, kamu. Lan Sang juga ingin membujuk Luming lagi. Jika kamu keluar dari sini, kamu akan kembali ke wilayah barbar. Meski sudah lebih dari 100 tahun sejak mereka masuk, siapa yang tahu apakah orang barbar masih ada. Jika mereka tinggal di sana, mereka akan keluar dalam bahaya. Paman Lan, ayo pergi. Luming tersenyum. Dia secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Lan Sang. Sebelum Lan Sang selesai berbicara, dia telah melangkah maju dan melangkah ke pusaran air. Lan Sang menghela nafas tak berdaya dan berjalan ke pusaran air. Dalam sekejap, kedua tubuh menghilang. Perasaan akrab bolak-balik melalui kehampaan datang lagi. Segera, kehampaan bergetar, dan Luming dan Lan Sang muncul di langit berbintang. Kembali. Luming menarik napas dalam-dalam. Begitu dia kembali ke sini, Luming merasakan tekanan padanya dan menghilang. Dia merasa penuh kekuatan. Dia merasa bintang bisa dipatahkan dengan satu pukulan. Tapi mereka tegang dan melihat sekeliling. Ini kosong. Di sekelilingnya ada hamparan bintang yang luas, tanpa makhluk hidup, dan tanpa orang barbar. Apakah orang barbar sudah pergi? Luming dan Lan Sang senang. Selama bertahun-tahun, orang barbar mungkin tidak pergi. Keluar dari sini. Kesempatan yang bagus, dua orang tidak akan ketinggalan, bergegas ke suatu arah. Tapi saat berikutnya, di depan mereka, dipenuhi dengan nafas yang kuat, tekanan yang luar biasa, seluruh langit bergetar. Tidak baik. Wajah Luming dan Lan Sang berubah dengan liar, dan mereka berhenti dengan cepat. Di depan mereka, kekosongan beriak, dan kemudian sesosok besar muncul. Barbar, seorang barbar yang kuat, memiliki nafas yang mengerikan di tubuhnya. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang kuat di kerajaan Tuhan, dan dia bukan raja dewa biasa yang berkarakter ganda. Orang barbar masih ada. Hati mereka mulai tenggelam. Selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka mereka akan keluar lebih dulu. Di belakang, terdengar suara, lalu, nafas yang kuat naik. Luming dan Lan Sang menengok ke belakang, di belakang mereka juga ada beberapa sosok, masing-masing dengan nafas yang kuat, semuanya barbar. Ada lebih dari selusin orang barbar. Tampaknya mereka semua adalah orang barbar di kerajaan Tuhan. Mereka dikelilingi. Selusin orang barbar berdiri di semua sisi, memblokir semua rute mundur mereka. Sepertinya aku hanya bisa melakukan yang terbaik, Luming. Tunggu sebentar. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kata Lan Sang, alisnya dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah, dan kemudian, serangkaian cahaya ilahi muncul di tubuhnya, dikelilingi oleh kekuatan jiwa yang kuat. Ini adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Seorang pria tanpa inti bintang memiliki kekuatan jiwa yang begitu mengerikan. Beberapa orang barbar berseru. Membunuh. Pedagang biru itu minum dengan dingin, tiba-tiba bergegas menuju suatu arah, cahaya ilahi seperti pisau langit, dipotong ke arah itu biadab. Lakukan padaku dulu. Sepertinya kamu mencari orang yang salah. Orang barbar itu mencibir dan meninju. Ledakan. Ruang kosong itu dikejutkan dan ditusuk, dan kekuatan tinju yang mengerikan menuju ke arah pedagang biru. Cahaya pembunuhan pedagang biru itu langsung meledak. Kamu, Dewa Raja Lima Berat. Wajah Lan Sang berubah dengan liar. Pada masa itu, pencapaian Lan Sang sangat luar biasa, jauh di atas 5 tingkat dewa dan raja. Sekarang kekuatan jiwa bahkan lebih menakjubkan. Secara alami, kamu dapat melihat ranah kultivasi satu sama lain secara sekilas. Saat ini, meskipun kekuatan jiwanya setara dengan alam dewa dan raja, itu paling banyak setara dengan satu bobot. Bahkan jika kekuatan jiwa lebih misterius, itu tidak bisa menjadi lawan dari 5 kekuatan raja dewa. Sua. Lan Sang segera mengubah arah dan ingin bergegas ke arah lain. Namun, orang barbar ke arah itu menyeringai dengan ganas dan menggenggam dengan tangan besar mereka. Telapak tangan mereka yang besar meraih pedagang biru itu. Telapak tangan ini, menutupi bumi dan bumi, penuh dengan teror. Jiwa pedagang biru meledak, yang langsung runtuh. Tangan besar itu terus menggenggam si pedagang biru. Dewa Raja 6 Berat. Wajah Lan Sang berubah dengan liar, lalu alisnya bersinar. Sebuah batu seukuran kepalan tangan muncul, mengirimkan kekuatan jiwa yang menakutkan, mencoba memblokir tangan besar itu. Namun, itu tidak berguna sama sekali. Keberadaan Senjun Liu Chong memang terlalu kuat. Dengan tangan besar, batu kristal itu bergetar dan terbang kembali ke alis pedagang biru itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.